Babak 961, hancurkan dunia. Saat meteor itu jatuh ke bumi, lahar terciprat ke langit. Namun dalam kekacauan ini, Lin Ming sebenarnya seperti ikan di air. Setelah meteor pertama meledak, segera menyusul meteor kedua, lalu meteor ketiga, keempat. Semakin banyak meteor yang jatuh ke arah dunia. Itu adalah pancaran cahaya cemerlang yang menutupi langit. Ketika Lin Ming berada di dalam God Transforming Mirror di Timewon Phoenix City, meteor-meteor itu jatuh satu demi satu. Namun kini, puluhan meteor berjatuhan seolah kiamat telah tiba. Di antara meteor-meteor tersebut, selain meteor yang lebarnya bermil-mil, ada juga yang hanya berukuran kepalan tangan. Masuk akal, meteor mini semacam ini seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Ming. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Meteor mini ini bahkan lebih berbahaya bagi Lin Ming. Meteor mini ini 100 kali lebih cepat dibandingkan meteor yang lebih besar. Selain itu, mereka mengandung energi destruktif yang tak tertandingi dan juga mengandung hukum pemusnahan api murni. Setiap meteor mini sama dengan rudal yang dapat meledak. Setiap kali seseorang jatuh ke bumi, ledakan dahsyat akan terjadi. Bang! Sebuah meteor berukuran kepalan tangan meledak kurang dari 100 kaki dari Lin Ming. Esensi sejati pelindung Lin Ming diserang oleh gelombang kejut meteor. Dengan serangkaian suara gertakan, retakan mulai muncul di esensi pelindungnya yang sebenarnya. Saat ini, 3 meteor juga jatuh di semua sisi, masing-masing seukuran mangkuk. Ketiga meteor ini terlalu cepat, mereka memblokir segala arah agar Lin Ming dapat melarikan diri, ingin menjepitnya sampai mati. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia ingin menggunakan Space Distortion tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sini terlalu stabil. Di alam bawah, Lin Ming bisa menyeberang beberapa mil dengan satu langkah, tapi sekarang melintasi selusin kaki pun sulit. Naungan petir mistik. Pada saat kritis ini, 12 simbol petir melarikan diri dalam tubuh Lin Ming meletus dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia dengan paksa mempercepat kecepatan guntur yang ekstrim. Namun, tanpa dukungan Space Distortion, kecepatannya tidak sebanding dengan meteor berukuran mangkuk itu. Sebuah meteor meledak di dekat tempat Lin Ming berada. Bang! Lin Ming bergetar hebat saat esensi sejati pelindungnya meledak. Energi api liar menyerbu ke dalam tubuhnya. Itu langsung merobek pakaiannya, yang terbuat dari sutra guntur, dan mulai merusak meridiannya. Energi api ini dipenuhi dengan aura mengerikan dari hukum pemusnahan. Kulit Lin Ming memucat dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Bahkan tunas dewa sesat tidak dapat segera menekan energi api yang gila dan kuat itu, diperlukan beberapa waktu untuk melakukannya. Energi amukan meteor itu terlalu ganas, itu menyebabkan Lin Ming menerima beberapa kerusakan kecil pada meridiannya. Di negeri seperti neraka ini di mana tidak ada apapun selain pemandangan kehancuran, Lin Ming jatuh ke dalam perangkap api. Api gila membawa aura pemusnahan saat ia berlari ke arahnya. Di atas Lin Ming ada penghalang meteor dan di bawahnya ada api yang tak ada habisnya. Lin Ming bahkan tidak bisa menggunakan Space Distortion, tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Saat Lin Ming akan segera dilalap api yang menghancurkan ini, dia berteriak keras dan bunga teratai merah tiba-tiba mekar di belakangnya. Niat bela diri iblis surgawi, ruang nenek moyang. Nenek tidak terbatas. Ketidakterbatasan melahirkan kekacauan utama, dan kekacauan utama berubah menjadi yin dan yang. Pertama ada Grand Mist, lalu ada Primal Chaos, setelah Primal Chaos adalah pembagian yin dan yang, dan terakhir ada pembentukan 5 elemen. Hukum kebakaran adalah salah satu dari 5 elemen ini. Di dalam ruang nenek moyang yang memadamkan semua hukum, secara alami ia akan tertahan. Di bawah penutup ruang sang nenek, nyala api dengan cepat meleleh. Istirahatlah untukku. Lin Ming mengambil kesempatan ini dan mengayunkan tombaknya. 800.000 Jin Great Desolate Blood Halberd membawa kekuatan penuh Lin Ming, jatuh seperti longsoran salju dari surga. Gelombang api setinggi gunung langsung terbelah oleh tombak. Darah Phoenix kuno, bakar. Setelah menerobos gelombang api yang berombak ini, cahaya kemasan mulai bersinar dari antara alis Lin Ming, memancarkan cahaya yang mulia dan agung. Hantu Phoenix emas terbentuk di belakangnya, tampak seolah-olah akan menyatu dengan dunia. Api Phoenix berteriak, langsung membubung ke langit tak berujung. Semua energi api di sekitarnya bercampur oleh burung Phoenix ini, berubah menjadi badai api. Lin Ming menyatu dengan api Phoenix. Dia mengarahkan tombak darahnya ke langit tempat meteor yang tak terhitung jumlahnya berada. Balikkan rantai bintang. Semangat pertempuran nenek moyang yang tak terbatas menyatu dengan cahaya tombak, membawa serta kekuatan kekacauan yang memusnahkan semua hukum saat ia menabrak rantai meteor di langit. Di dunia kedua dunia transformasi dewa, rantai bintang yang terbentuk dari batu yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya berputar menurut suatu aturan misterius. Dan rantai bintang di Sein Artifact Pavilion juga sama. Di langit, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya saling menempel, perlahan mengembun menjadi meteor baru, beberapa di antaranya adalah meteor mini seukuran kepalan tangan yang berkilauan dengan cahaya yang menyala-nyala. Meskipun meteor mini ini berukuran kecil, namun sangat berbahaya. Adapun meteor yang lebih redup, lebih lambat tetapi juga menjadi meteor raksasa dengan kekuatan penghancur yang besar. Semua meteor ini melayang dalam kabut api yang mendidih. Selama meteor-meteor itu terbentuk sepenuhnya, mereka akan terdorong ke bawah di bawah dukungan energi pemusnahan. Ini bukan pertama kalinya Lin Ming menghadapi ruang pemusnahan. Pola revolusi yang aneh di dalam batu dan api terpantul di matanya.
Serangannya ditujukan pada inti aturan revolusi. Merusak. Lin Ming berteriak keras. Di atas Grid Desolate Blood Halberd, kekuatan api berkumpul menjadi diagram dao merah. Sumber guntur singa ungu yang terserap ke dalam benih dewa sesat juga melolong saat ia keluar, membentuk diagram dao ungu yang lebih besar dan lebih kuat di udara. Kedua diagram dao menyatu menjadi satu. Energi petir yang mengerikan meledak keluar. Energi ini berkumpul menjadi semburan petir yang mengamuk yang secara langsung mengganggu jalur perputaran rantai bintang. Saat rute putarannya hancur, terdengar suara berderak saat semua meteor yang terbentuk tiba-tiba pecah. Rantai bintang secara paksa terkoyak oleh Lin Ming. Dengan itu, meteor yang jatuh menjadi kurang terkonsentrasi dan tekanan pada Lin Ming berkurang beberapa kali lipat. Roh artefak yang bersembunyi di dalam Sein Artifact Pavilion saat melihat kemajuan Lin Ming terkejut. Dia memutuskan rantai bintang. Niat awalku adalah jika dia bisa menahannya selama setengah jam, itu akan dianggap lulus ujian konsep. Saya tidak pernah membayangkan dia akan mampu memutus rantai bintang. Tetapi dia tidak hanya mengandalkan konsep api untuk melakukan hal ini, pemahamannya terhadap konsep api tidak terlalu luar biasa. Alasan dia bisa mencapai hal ini adalah karena dia mampu memadukan konsep guntur dengan konsep api, serta medan kekuatan misterius itu. Saya bertanya-tanya, apakah medan gaya itu? Itu benar-benar mampu mencairkan hukum kebakaran. Roh artefak Sein Artifact Pavilion bergumam. Ia tidak mengetahui tentang niat bela diri Primordius. Eksistensi macam apa Empyrean Primordius itu? Statusnya bahkan lebih tinggi dari Raja Dunia. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi di seluruh alam ilahi. Di seluruh alam ilahi, ada sejumlah kecil orang yang bisa melihat seorang Empyrean. Bahkan karakter setingkat Raja Dunia atau Tuan Suci akan merasa sangat sulit untuk melihat seorang Empyrean. Adapun mereka yang benar-benar bisa melihat pertarungan Empyrean, mereka adalah minoritas di antara minoritas. Bagi sebagian besar seniman bela diri di alam ilahi, seorang Empyrean adalah dewa spiritual, sangat misterius dan tak tertandingi. Adapun metode budidaya, kemampuan, atau batas kekuatan Empyrean, ini juga merupakan teka-teki yang jauh melampaui pemahaman manusia. Jika iblis kuno dalam Yang Yun tidak mengambil bagian dalam perang besar 100.000 tahun yang lalu dan secara pribadi melihat Empyrean Primordius membunuh tentara dengan niat bela diri Primordius, mustahil baginya untuk menyadari bahwa Lin Ming juga menggunakan hal yang sama, niat bela diri. Adapun roh artefak Pavilion Artefak Suci, meskipun telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia terkunci di dalam istana Phoenix Cry dan tidak memiliki cara untuk melakukan kontak dengan karakter seperti Empyrean Primordius. Ia tidak bisa mengenali niat bela diri Primordius. Namun meski begitu, bisa terasa bahwa niat bela diri Lin Ming sangat menakutkan. Anak ini sebenarnya memiliki niat bela diri medan kekuatan misterius padanya. Selain kultivasinya, usianya, dan fondasinya yang kokoh, potensinya sungguh menakutkan. Terlebih lagi, sepertinya dia adalah seorang seniman bela diri yang naik dari alam bawah. Dari cara dia bertarung barusan, dia seharusnya menyelesaikan budidaya tubuh ganda dan esensinya dan membuka 8 gerbang tersembunyi batin. Untuk mencapai hal ini di alam rendah di mana sumber daya sangat terbatas sungguh luar biasa. Semangat artefak Sein Artifact Pavilion jauh lebih cerdas daripada orang biasa. Ia mampu membedakan banyak hal secara instan. Jika 9 tahap penghancuran kehidupan menentukan batas masa depan seorang seniman bela diri, maka niat bela diri, hukum, semangat pertempuran, dan budidaya tubuh ganda dan esensi Lin Ming memainkan peran besar dalam menentukan kekuatan tempur komparatifnya dengan seniman bela diri lain di levelnya. Faktor-faktor tersebut juga berperan besar dalam menentukan prestasi masa depan seorang seniman bela diri. Kultivasi tubuh ganda dan esensi, sudah berapa tahun di Phoenix Cry Palace sejak seseorang memutuskan untuk mengambil rute ini. Jalur transformasi tubuh bertentangan dengan penghancuran kehidupan. Setelah transformasi tubuh, melewati penghancuran kehidupan menjadi sangat sulit. Adapun 9 bintang istana Dao yang mengikuti 8 gerbang tersembunyi dalam, itu tidak mungkin. Jika seseorang tidak dapat menembus 9 bintang paling penting dari istana Dao, maka efek dari 8 gerbang tersembunyi dalam akan diminimalkan ketika seseorang mencapai alam mendiang dewa ilahi. Hal ini hampir dapat diabaikan setelahnya. Roh artefak berpikir seperti ini dan sedikit tertarik pada Lin Ming. Ia menantikan untuk melihat sejauh mana junior ini akan tumbuh. Biarkan saya melihat batas apa yang telah dicapai oleh teknik transformasi tubuh Anda. Tes putaran kedua akan menjadi ujian transformasi tubuh Anda. Tes Sein Artifact Pavilion semuanya diputuskan oleh roh artefak. Roh artefak itu sendiri adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Segala macam tes, termasuk yang melihat hukum, persepsi, dan lain sebagainya dapat dimanfaatkan secara bebas oleh roh artefak. Berkat akumulasi bertahun-tahun, semangat artefak telah mengembangkan beragam metode pengujian yang hampir tak ada habisnya. Banyak orang jenius di Phoenix Hall yang tersiksa oleh ujiannya hingga berada di ambang keputusasaan. Saat roh artefak melihat kebanggaan surga terpilih ini didorong ke dalam tanah, ia juga sangat gembira. Pada saat ini, Lin Ming sebenarnya tidak tahu bahwa ia berhasil membangkitkan minat terhadap barang antik kuno yang sudah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya bisa merasakan kekuatan api di sekelilingnya lenyap seketika, dan rantai bintang yang bergolak di langit juga lenyap. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, tes putaran pertama hanya melihat konsep api namun sangat sulit.
Saya pikir saya hanya bisa mengandalkan konsep api saya untuk lulus ujian, tetapi hasil saya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan konsep guntur serta niat bela diri iblis surgawi untuk memutus rantai bintang. Tes artefak suci kelas atas yang bahkan dapat menyapu bersih para jenius terbaik dari alam ilahi tidaklah mudah untuk dilewati sama sekali. Lin Ming bergumam. Namun dia tidak tahu bahwa dia akan lulus ujian putaran pertama selama dia mampu bertahan selama setengah jam. Sedangkan untuk memutus rantai bintang, itu berarti melakukan segalanya secara berlebihan. Saat Lin Ming masih berpikir, lingkungan sekitarnya berubah lagi. Semua energi asal langit dan bumi dengan cepat terkuras habis. Semua esensi sejati dalam dantiannya dikurung, itu tidak bisa dipindahkan sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Babak 962, Batu Totem. Esensi sejati tidak dapat digunakan. Alis Lin Ming terangkat. Dia tahu bahwa roh artefak telah menyegel dantiannya dengan menghalangi hubungan antara esensi sejati dan jiwa tubuh rohnya. Hal ini membuatnya bingung. Dia sama sekali tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai oleh roh artefak ini. Seolah-olah ia hanya perlu melambaikan tangannya untuk mencapai hal ini. Selain itu, ia terampil dalam segala macam formasi susunan. Belum lagi yang lainnya, tapi hanya 9.999 artefak suci yang menyusun bagian utama paviliun artefak Sein membuat Lin Ming terpuruk. Meskipun dia mampu melihat sedikit jejak misteri formasi susunan besar, keinginan untuk menerobosnya adalah hal yang mustahil. Saya tidak bisa menggunakan esensi sejati tapi saya masih bisa menggunakan kekuatan fisik saya. Mungkinkah babak ini menguji teknik transformasi tubuhku? Lin Ming memiliki keraguan tentang hal ini. Klan Phoenix kuno tidak mengembangkan teknik transformasi tubuh. Lebih tepat dikatakan bahwa dalam sekte dan klan keluarga alam ilahi yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada sedikit orang yang peduli dengan pelatihan transformasi tubuh. Warisannya hampir hilang karena hal ini. Dibandingkan dengan sistem pengumpulan esensi, terdapat terlalu banyak kekurangan dan masalah. Seseorang perlu mengonsumsi sumber daya dalam jumlah besar, dan semakin lama sumber daya tersebut habis, semakin sulit untuk melatihnya. Tidak diragukan lagi, budidaya ganda dalam tubuh dan esensi lebih hebat daripada hanya mengikuti sistem pengumpulan esensi. Namun premisnya adalah teknik transformasi tubuh seseorang mampu mengikuti sistem pengumpulan esensi. Jika tidak, jika satu sistem jauh mengungguli sistem lainnya, sistem tersebut akan melemah hingga pada akhirnya tidak berguna. Sedangkan untuk mengembangkan sistem pengumpulan esensi saja, jika seseorang dapat berlatih hingga puncaknya maka kekuatan mereka juga akan menjadi tak terduga. Misalnya, Empyrean Primordius hanya mengandalkan sistem pengumpulan esensi untuk berjalan di seluruh alam ilahi tanpa hambatan. Jika seseorang mengembangkan tubuh dan esensi ganda, itu akan menjadi masalah besar saat mencoba mencapai level seorang Empyrean. Di seluruh alam ilahi dan kehidupan tak terbatas yang hidup di sini, berapa banyak orang yang mampu menjadi seorang Empyrean? Dalam situasi ini, Lin Ming tidak berpikir bahwa roh artefak Sein artifak pavilion akan benar-benar menguji teknik transformasi tubuhnya. Tapi pada saat ini, di depan Lin Ming, kerumunan besar sapi dewa berskala merah muncul. Sapi dewa ini tingginya 20 kaki dan beberapa kali lebih besar dari sapi pada umumnya. Jika rata-rata sapi sebesar ini, beratnya mungkin mencapai 10.000 jin. Namun sapi dewa merah ini memiliki sisik tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, mereka setidaknya 10 kali lebih berat dari sapi biasa. Saat kelompok sapi dewa merah ini muncul, mereka mulai menyerbu ke arah Lin Ming. Lin Ming menggenggam Great Desolate Blood Halberd dan dengan tenang berdiri diam, menyaksikan sapi dewa berskala merah dengan liar menyerangnya. Pergerakan esensi sejati di tubuhnya kini terhalang sehingga dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya. Ini adalah yang pertama bagi Lin Ming. Rah, sapi dewa bersisik merah mengeluarkan raungan yang mengerikan. Suara-suara ini sepertinya bukan berasal dari sapi melainkan dari harimau raksasa. Saat beberapa ratus sapi dewa menyerbu ke arahnya, momentum serangan mereka menembus langit dan menyebabkan tanah bergetar. Meskipun sapi dewa ini hanyalah simulasi yang dihasilkan oleh formasi susunan, tidak ada yang bisa membedakannya dari kenyataan. Lin Ming dengan tenang menyaksikan sapi dewa berskala merah pertama berlari ke arahnya. Hingga saat ini, dia telah mengalami medan perang yang tak terhitung jumlahnya dan pengalaman tempurnya kaya dan beragam. Saat sapi dewa itu mencapainya, dia tidak bergeming. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan, membuka 4 gerbang tersembunyi dalam pada saat yang sama, lalu menghancurkannya dengan 800.000 jin Great Desolate Blood Halberd. Tombak darah itu jatuh seperti gunung yang runtuh. Bang! Sapi ilahi setinggi 20 kaki yang beratnya beberapa puluh ribu jin, dan bergegas ke depan dengan kecepatan yang mengerikan, sebenarnya ditumbuk menjadi daging lengket oleh tombak Lin Ming. Setelah mendapatkan harta karun dari Temple of Marvels, Lin Ming tidak kekurangan bahan untuk obat. Saat dia mempraktikkan sistem pengumpulan esensi, dia juga tidak lupa melatih transformasi tubuh. Ada perbedaan besar antara gerbang tersembunyi batin yang keempat dan kelima. Dibandingkan dengan membuka 4 gerbang pertama, kesulitan membuka gerbang kelima naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah Lin Ming mengalahkan Yang Yun, dia telah menyimpan kekuatannya dalam persiapan untuk membuka gerbang tersembunyi bagian dalam yang kelima. Meskipun dia belum berhasil melakukannya sejauh ini, kekuatannya sudah melampaui 2 juta jin dan mendekati 3 juta jin.
Jika kekuatan besar ini digunakan untuk menggunakan Great Desolate Blood Halberd seberat 800.000 jin dan menghancurkannya, potensi kehancurannya bisa dibayangkan. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya haus darah. Hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan sapi dewa seberat 100.000 jin hingga mati, ia melepaskan sisi kebinatangannya dan memicu semangat juangnya. Menggunakan kekuatan fisik untuk bertarung sama sekali berbeda dengan bertarung dengan dukungan esensi sejati. Kedua, Lin Ming berteriak dan mengarahkan tombaknya ke arah perut sapi dewa kedua. Kakinya melangkah mundur dan tanah keras di bawah kakinya retak. Dia menurunkan pinggangnya dan mendorong kedua tangannya ke atas, langsung meletus dengan kekuatan 3 juta jin. Sapi dewa seberat 100.000 jin dikirim terbang menjauh menjadi Lin Ming. Yang ketiga, Lin Ming benar-benar tenggelam dalam pertempuran berdarah panas ini. Great Desolate Blood Halberd di tangannya terbang di udara. Tombak 800.000 jin yang dikombinasikan dengan kekuatan 3 juta jin Lin Ming sudah cukup untuk membelah seekor sapi dewa saat bersentuhan. The Great Desolate Blood Halberd tidak memiliki fleksibilitas sejak awal. Saat Lin Ming terus-menerus membunuh sapi dewa ini, kekuatan gemetar di poros tombak juga menakutkan. Semua ini sepenuhnya ditentang oleh Lin Ming. Jika seorang seniman bela diri normal harus menahan kekuatan gemetar yang mengerikan ini, tangan mereka pasti sudah retak. Tapi Lin Ming bisa mengandalkan kekuatan regeneratif gerbang penyembuhan untuk menekannya dengan paksa. Meskipun vitalitas darahnya terjatuh, kekuatan besar ini juga menyebabkan darahnya mendidih dengan kehebohan yang brutal. 82, 83, 84, Lin Ming membunuh sapi ilahi. Darah menghujani dari udara, membuat seluruh tubuhnya menjadi merah darah cerah. Dia adalah seseorang yang tampak seperti muncul dari genangan darah. Tanah di bawah kakinya basah oleh campuran daging dan darah, dan setiap langkah yang diambilnya meninggalkan lekukan yang dalam. 191, 192, saat Lin Ming membunuh sampai akhir, pembantaian ini hampir menjadi naluri. Dia tidak perlu berpikir sama sekali. Selama sapi dewa berskala merah berlari ke arahnya, dia bisa langsung merespons dan membunuhnya. Saat roh artefak menyaksikan semua ini terjadi, ia mendesah memuji. Tidak pernah terbayangkan bahwa pencapaian Lin Ming dalam transformasi tubuh akan begitu hebat. Tampaknya transformasi tubuh Lin Ming sama sekali tidak tertinggal oleh sistem pengumpulan esensi. Penciptaan tubuh rohnya melalui penghancuran kehidupan diimbangi dengan teknik transformasi tubuh, memungkinkan kedua metode untuk saling melengkapi. Anak ini telah membuka gerbang sakit keempat dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Gerbang rasa sakit berfokus pada kekuatan ofensif. Setelah gerbang rasa sakit dibuka, kekuatan panas seorang seniman bela diri akan memasuki periode pertumbuhan yang eksplosif, hingga mencapai 10 kali lipat kekuatan aslinya. Anak ini seharusnya tidak memiliki masalah dalam menyelesaikan 8 gerbang tersembunyi dalam, tetapi jika dia ingin masuk ke 9 bintang Istana Dao, itu terlalu sulit. Ujian putaran kedua dapat dianggap telah berlalu dengan sempurna. Roh artefak bergumam pada dirinya sendiri. Pada titik ini sudah mengkonfirmasi potensi dan bakat Lin Ming, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mendapatkan tombak darah Phoenix. Meskipun 2 putaran tes ini telah memastikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk mendapatkan artefak suci kelas atas, saya masih akan menguji Anda untuk yang terakhir kalinya. Saya akan menguji kemauan dan persepsi seni bela diri Anda, ini dapat dianggap memberi Anda keberuntungan. Jika Anda dapat melewati babak ujian terakhir ini untuk kepuasan saya, maka saya tidak hanya akan memberi Anda tombak darah Phoenix tetapi saya juga akan memberikan sepotong energi dan hukum yang ditinggalkan oleh Master Istana Phoenix Cry sebelumnya di sini di tombak darah Phoenix, memungkinkan nilainya hampir menjadi artefak suci yang transenden. Lin Ming tidak tahu bahwa roh artefak membuat rencana ini. Dia terus berdiri di dataran tak berujung, tangannya menggenggam Great Desolate Blood Halberd, bersiap untuk melanjutkan pembantaian hidup atau mati ini. Pada saat ini, sapi dewa bersisik merah yang tak terhitung jumlahnya yang mengamuk di dataran tak berbatas sepertinya menerima semacam panggilan-pemanggilan. Mereka mulai mundur seperti air pasang surut. Beberapa ratus bangkai sapi dewa bersisik merah di sekitar Lin Ming juga lenyap, dan tidak ada sedikit pun daging atau darah yang tersisa di tanah. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dia telah melewati babak kedua. Setelah ini, apakah akan ada yang ketiga? Saat dia berpikir, tanah di depannya tiba-tiba bergetar. Sebuah celah menyebar ke seluruh bumi, dan dengan suara gemuruh yang keras, sebuah tablet batu besar perlahan naik ke dunia. Ini, murid Lin Ming fokus. Tablet batu di depannya ini memiliki lebar 10 kaki, tinggi 20 kaki, dan tebal 5 kaki. Permukaan tablet batu ditutupi dengan deretan tanda api yang padat. Semua rune api ini berbeda satu sama lain, dan dari bawah ke atas, terjadi perubahan bertahap di dalamnya. Di bagian paling bawah, tanda api berukuran kecil, tampak seperti nyala api. Tapi saat mereka naik, tanda api berubah menjadi segala macam garis aneh yang merayapi tablet batu seperti jaringan tanaman merambat. Lebih jauh lagi, rune api itu menjadi desain abstrak. Beberapa desain tampak seperti mata, beberapa tampak seperti monster, dan beberapa tampak seperti ras kuno. Batu kekacauan. Lin Ming kaget tapi segera menggelengkan kepalanya. Ketika dia berada di Timewon Phoenix City, dia beruntung melihat sepotong kecil batu kekacauan. Batu kekacauan terbentuk pada awal mula alam semesta, dan menjadi totem kekacauan yang terbentuk secara alami, dengan jejak sumber energi alam semesta tertinggal di batu kekacauan. Batu kekacauan adalah sesuatu yang diarahkan ke sumber Dao besar.
Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami batu kekacauan, mereka akan tercerahkan pada prinsip-prinsip revolusi sumber energi alam semesta. Seseorang bahkan bisa menjadi orang dengan pemahaman hukum terdalam di seluruh alam ilahi, menjadi eksistensi setingkat empyrean. Jejak pada batu keos tidak begitu halus, melainkan agak kasar. Itu adalah jejak yang terbentuk dari energi alam, dengan alur yang dalam dan dangkal. Mereka tidak seperti tablet batu ini, dengan jejak halus yang tak terhitung jumlahnya dan beragam. Tanpa diragukan lagi, tablet batu ini kemungkinan besar diukir oleh penatua tertinggi klan Phoenix kuno. Sangat mungkin bahwa penatua tertinggi ini adalah patriark klan Phoenix kuno. Lin Ming memiliki pemahaman perkiraan tentang seberapa tinggi status yang dimiliki patriark dalam klan Phoenix kuno. Kekuatan Peri Feng mencapai tingkat yang tak terbayangkan, tapi dia hanyalah wakil kepala istana Phoenix Cry Palace. Di atas wakil ketua istana terdapat ketua istana, dan ketua istana adalah tetua klan Phoenix kuno. Dengan 72 istana klan Phoenix kuno, itu berarti setidaknya ada 72 tetua. Di atas para sesepuh ini adalah seorang patriark. Karakter tingkat patriark telah meninggalkan tablet batu ini, dan itu juga setidaknya 20 kali lebih besar dari batu berukir di Timewon Phoenix City. Nilai dari loh batu ini bisa dibayangkan. Perlakuan di alam ilahi sangat berbeda. Jika karakter tingkat patriark ingin menuliskan pemahaman mereka tentang hukum ke dalam tablet batu, mereka pasti harus menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Di Timewon Phoenix City, hanya ada 3 buah kecil, masing-masing berukuran 1 kaki persegi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tablet batu di Pavilion Saint Artifact. Sepertinya putaran tes ini menguji persepsiku. Seiring dengan berkembangnya batasan seorang seniman bela diri, persepsi menjadi semakin penting. Ini karena persepsi berkaitan dengan pemahaman seniman bela diri terhadap Dao Surgawi. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kehendak besar muncul dari tablet batu, menyelimutinya di dalam. Saat seni bela diri ini menutupi dirinya, Lin Ming merasakan penindasan yang sangat besar di lautan spiritualnya. Adapun roh pertempuran kecil berbentuk tombak di lautan spiritualnya, mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan karena tekanan tersebut. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan di tablet batu oleh patriark klan Phoenix kuno. Lin Ming menyadari apa keinginan besar ini, penuh dengan semangat besar. Babak 963, Kesempurnaan Perak. Jadi begitulah adanya. Tablet batu ini tidak hanya menguji persepsi saya tetapi juga kemauan seni bela diri saya. Surat wasiat ini jelas ditinggalkan oleh orang yang mengukir tablet batu totem ini. Jika karakter ekstrim seperti itu meninggalkan keinginannya, itu bisa bertahan selama beberapa ratus ribu tahun hingga jutaan tahun. Jika aku bisa menahan pembaptisan kemauan ini, itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan semangat bertarungku. Ini adalah kesempatan bagus. Lin Ming sangat senang. Ketika dia melakukan perjalanan di Jalan Kaisar, pembaptisan keinginan terkuat yang pernah dia tahan adalah keinginan Kaisar Iblis. Dibandingkan dengan patriark klan Phoenix kuno, Kaisar Iblis jauh dari setara. Jika dia bisa menahan tekanan dari keinginan pembangkit tenaga listrik, itu akan membantunya mengeksplorasi lebih jauh potensi semangat bertarungnya. Bagi mereka yang mengembangkan seni bela diri, potensi semangat bertarung ditentukan oleh berbagai faktor. Begitu sudah terbentuk, akan sulit untuk meningkatkannya. Hanya ada sedikit material surgawi yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan semangat bertarung, dan material tersebut hanya dapat ditemukan melalui takdir. Misalnya, Twin Life Thunder Crystal. Twin Life Thunder Crystal adalah batu suci yang dibiarkan bersama dengan sumber guntur. Namun, sumber guntur membutuhkan ratusan juta, bahkan terkadang miliaran tahun untuk bisa dilahirkan. Hal ini membuat Twin Life Thunder Crystal menjadi langka hingga menjengkelkan. Hanya tanah suci alam ilahi yang dapat memperoleh sesuatu yang begitu berharga. Sangat sulit untuk meningkatkan potensi semangat bertarung. Ketika potensi semangat bertarung sudah ditetapkan, ingin menggali seluruh potensinya juga tidaklah mudah. Namun menggunakan tekanan kemauan dari kemauan seorang seniman bela diri papan atas adalah metode yang luar biasa untuk meredam dan mengeksplorasi potensi semangat bertarung. Seni bela diri tablet batu totem akan menyapu seperti badai, bergegas menuju laut spiritual Lin Ming. Di dalam lautan spiritual Lin Ming, roh pertempuran berbentuk tombak yang melayang di udara dipaksa untuk secara langsung menerima baptisan tekanan ini. Seluruh tubuh Lin Ming tercakup dalam tekanan ini. Ia merasa seperti sedang berenang menyenangkan di lautan energi, nyaman dan santai. Mata roh artefak itu bersinar. Ia memandang Lin Ming dengan sedikit terkejut, dari serangan terakhir anak laki-laki ini, saya merasa bahwa kemauan dan semangat bertarungnya sangat luar biasa. Untuk ujian ketiga, aku membuatnya menahan keinginan yang jauh melampaui usia kerangkanya saat ini. Saya tidak berpikir dia akan mampu menahannya dengan mudah. Semangat pertarungan abu-abu itu memang spesial. Karena lapisan cahaya abu-abu berkabut itu, aku tidak menyadari tingkat semangat pertempuran sejak awal. Saya pikir itu baru saja mencapai perak, tetapi sekarang tampaknya berada di puncak kesuksesan besar perak, hanya selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan perak. Anak penghancur kehidupan tahap kelima memiliki semangat bertarung di puncak kesuksesan besar perak, itu luar biasa. Meskipun para jenius dari alam ilahi bagaikan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi, ini masih pertama kalinya aku mendengar seseorang berhasil membuat semangat bertarungnya mencapai puncak kesuksesan besar perak pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Semangat pertarungannya juga memiliki atribut khusus, membuatnya mungkin jauh melebihi semangat pertarungan perak sempurna biasa.
Jika dia bisa mencapai semangat bertarung level emas di masa depan, membiarkan semangat bertarungnya mempengaruhi kenyataan secara langsung, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Banyak pemikiran mulai dengan cepat menembus pikiran roh artefak. Itu semakin menantikan pertumbuhan Lin Ming. Hei, bocah nakal ini sepertinya terlalu bersenang-senang. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda bersantai dalam ujian pavilion artefak Saint saya dan lulus dengan mudah? Jika aku melakukan itu, wajahku tidak akan tersisa sama sekali. Roh artefak pavilion artefak suci itu sendiri setara dengan Master Alam Dewa Ilahi. Selain itu, ia telah bertanggung jawab atas pavilion Saint artefak selama bertahun-tahun dan merupakan keberadaan kuno Istana Phoenix Cry, yang secara alami bangga dan sombong. Tapi kesombongan ini juga terbangun oleh tindakan Lin Ming. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat menghidupi diri sendiri. Roh artefak itu tersenyum jahat. Tekanan kemauan pada Lin Ming meningkat dengan cepat. Dari awalnya menggunakan tingkat usia kerangka 35 tahun, dengan cepat meningkat menjadi 50 tahun, 70 tahun, dan kemudian 80 tahun. Tekanan kemauan meningkat dengan cepat. Selain itu, tablet batu totem yang ditinggalkan oleh Patriark Klan Phoenix kuno tidak hanya berisi keinginannya tetapi juga aura hukum kebakaran Dao besar bersama dengan pemahaman hukum kebakaran milik penatua tertinggi kuno. Sangat kuat, kabut-kabur di sekitar roh pertempuran berbentuk tombak terpaksa turun karena tekanan, itu didorong ke bawah dan diperas bersama-sama, kurang dari 1 inci tersisa antara itu dan semangat pertempuran. Lin Ming bisa merasakan tekanan yang jauh menakutkan. Bahkan dia merasa sulit untuk menahannya. Energi hitam melonjak ke laut spiritual Lin Ming seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Apakah putaran tes ketiga sangat sulit, atau sengaja ditujukan padaku untuk mengeluarkan potensiku? Lin Ming memiliki keyakinan 120% pada kemauan seni bela dirinya sendiri. Meskipun aspek lainnya mungkin tidak dianggap sebagai yang terbaik, dia percaya bahwa dalam hal kemauan, sulit untuk menemukan jenius lain di alam ilahi yang dapat berdiri berdampingan dengannya. Tapi sekarang, dia benar-benar merasa tertekan hingga batas kemampuannya. Bahkan jika dia ditekan sebanyak ini, apakah benar ada murid lain dari klan Phoenix kuno yang bisa lulus ujian konyol seperti itu? Dalam lautan spiritual Lin Ming, kabut yang biasanya melayang di sekitar roh pertempuran berbentuk tombak sebenarnya dipaksa ke tombak itu oleh tekanan yang sangat besar. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Hati arogan roh artefak itu dibangunkan oleh Lin Ming. Sebenarnya, sudah lama ditentukan bahwa Lin Ming telah berhasil lulus ujian. Ia hanya ingin menguji batas Lin Ming dan membuatnya mencapai titik puncaknya. Usia kerangka 100 tahun. Roh artefak itu dengan ringan berteriak dan tidak lagi menekan kemauan dan aura tablet batu totem, malah membiarkannya melonjak keluar. Tablet batu totem ini ditinggalkan oleh penjabat Patriark Klan Phoenix kuno ke-26, Xiao Daoji. Tablet batu totem ini awalnya merupakan bagian dari satu set. Xiao Daoji membuat 7 set 7 dengan total 49 loh batu. Satu-satunya alasan tablet batu ini disimpan di dalam pavilion Saint Artifact adalah karena tablet batu ini bertindak sebagai mata formasi besar dan menstabilkan 9.999 artefak suci yang menyusunnya. Bahkan ketika Xiao Daoji masa lalu ditempatkan di antara semua leluhur klan Phoenix kuno, dia masih merupakan karakter yang sangat menakjubkan. Dia ingin menyempurnakan 9 set 9 dengan total 81 loh batu, tapi sayangnya hanya berhasil membuat 49 sebelum dia mengalami bencana besar dan binasa. Masing-masing dari 49 loh batu berisi secercah keinginan dan pikiran Xiao Daoji. Meskipun ini hanya jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Xiao Daoji sendiri, itu tetap bukan sesuatu yang bisa diharapkan oleh murid biasa untuk dilawan. Batas memasuki pavilion Saint Artifact adalah usia kerangka 100 tahun. Pada langkah ini, keseluruhan pikiran Xiao Daoji secara ceroboh dilepaskan ke Lin Ming. Dan di dalam lautan spiritual Lin Ming, kabut yang melayang di sekitar pertempuran berbentuk tombak dikompresi hingga tingkat yang mengerikan sehingga mengembun ke batang tombak itu sendiri. KKK. Pada saat ini, retakan kecil muncul di dalam semangat pertempuran berbentuk tombak. Roh artefak terkejut. Tanpa waktu untuk merespons, aura yang tak terlukiskan memancar keluar dari celah di permukaan roh pertempuran. Aura ini adalah aura yang luas, tak berujung, kuat, dalam, dan tak terduga yang membuat roh artefak tercengang. Kekuatan Lin Ming jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan roh artefak itu sendiri, tapi aura ini sebenarnya menyebabkan roh artefak merasakan rasa takut yang mendalam. Kekaguman dan rasa gentar ini tampaknya terukir dalam esensi keberadaannya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang diwariskan sejak dahulu kala. Energi nenek moyang. Roh artefak itu tercengang. Dalam legenda, alam ilahi memiliki artefak roh nenek moyang, yang terbentuk pada awal dunia. Ini adalah relik Dao surgawi yang terbentuk di dalam nenek moyang, dan usianya sama kunonya dengan alam semesta itu sendiri. Itu adalah eksistensi yang melampaui artefak roh, dan energi nenek moyang juga merupakan tanda dari relik Dao surgawi. Menurut rumor yang beredar, relik Dao surgawi tidak dapat dibentuk, bahkan oleh seorang Empyrean. Tapi tanpa diragukan lagi, jika artefak roh normal mampu menyerap sedikit energi nenek moyang, itu akan sangat bermanfaat. Energi nenek moyang adalah sesuatu yang dapat menyebabkan semua artefak roh merasa kagum dan hasrat yang menjengkelkan. Pemuda ini sebenarnya memiliki energi nenek. Semangat artefak Saint Artifact Pavilion ketakutan, jika benar, ini adalah masalah serius.
Ini melepaskan sebagian dari rasa ilahi untuk menyelimuti tubuh Lin Ming, tapi sesaat kemudian ia menggelengkan kepalanya. Ini bukan energi nenek moyang melainkan mengandung aura yang mirip dengan energi nenek moyang. Itu hampir tidak bisa disebut sebagai bentuk dasar energi nenek moyang. Sungguh tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Roh artefak itu menghela nafas. Energi nenek moyang ada ketika alam semesta terbentuk, tetapi sejak ia terbagi menjadi yin dan yang dan kemudian dibedakan menjadi 5 elemen, ia lenyap dari keberadaan. Bahkan jika beberapa masih ada di alam mistik tertentu di seluruh alam semesta, itu masih bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh Lin Ming. Hanya sedikit energi nenek moyang yang mampu menghancurkan sebuah bintang. Apalagi Lin Ming, bahkan Dewa Ilahi pun tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tetapi meskipun pemuda ini hanya memiliki energi nenek moyang dalam bentuk dasar, itu masih sangat langka. Aku tidak tahu apa yang dia latih, tapi di masa depan, jika dia bisa menjadi Holy Lord, World King, atau bahkan seorang Empyrean, mungkin saja ada kemungkinan dia bisa mengembangkan energi nenek moyang di dunianya sendiri. Saat roh artefak berpikir, tiba-tiba melihat roh pertempuran berbentuk tombak Lin Ming meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Di saat berikutnya, semangat bertarung terlahir kembali. Meski bentuk utamanya masih abu-abu keperakan seperti sebelumnya, itu jelas mencerminkan sedikit jejak emas. Semangat pertarungan perak yang sempurna. Mata roh artefak itu berbinar. Keadaan ini mendekati level semangat pertarungan emas. Tidak pernah terpikir bahwa dengan menguji kemauan Lin Ming, itu sebenarnya akan menyebabkan dia memiliki terobosan dalam batas semangat bertarungnya. Semangat pertarungannya mengandung aura nenek moyang dan juga telah mencapai kesempurnaan perak, hanya selangkah lagi untuk menjadi semangat pertarungan emas. Ini sungguh luar biasa, potensi pemuda ini tidak ada batasnya. Tapi dibandingkan dengan keinginannya, persepsinya biasa saja. Dia belum berhasil memahami banyak bagian dari hukum dao besar di dalam tablet batu totem. Ini mungkin karena saya terlalu banyak mendorong energi di dalam tablet batu dan itu melampaui batas usia kerangkanya. Ini juga normal. Tidak ada talenta yang unggul dalam segala aspek dan mampu mencapai batas di segala bidang. Hal ini sendiri sudah melampaui semua harapan, dia telah lulus ujian ini dengan sempurna. Ini masih luar biasa. Saya sulit percaya bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang naik dari alam bawah. Saya bertanya-tanya berapa banyak peluang keberuntungan yang dia temui dan berapa banyak petualangan yang dia alami. Saat roh artefak memikirkan hal seperti itu di kepalanya, matanya tiba-tiba berhenti dan pikiran itu terhenti. Itu memandang Lin Ming, benar-benar tercengang. Baru saja roh artefak ingin mengakhiri ujian. Tapi ketika mencoba untuk mendapatkan kembali aura tablet batu, ia menemukan bahwa ketika ia menarik kembali auranya, sebagian besar fragmen hukum dao besar diserap ke dalam tubuh Lin Ming. Fragmen-fragmen ini sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Fragmen hukum dao besar benar-benar ditelan seolah-olah itu adalah air yang diminum oleh ikan paus. Roh artefak tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia tidak dapat melihat bahwa di dalam tubuh Lin Ming, tunas dewa sesat bersinar dengan cahaya merah. Fragmen grid dao yang ditinggalkan Xiao Daoji terkait dengan hukum kebakaran, itu sangat cocok dengan atribut dari tunas dewa sesat. Babak 964, tombak suci di tangan. Lin Ming merasakan panas membara di dantiannya. Tunas dewa sesat dengan liar menelan pecahan dao besar yang ditinggalkan Xiao Daoji. Fragmen-fragmen ini semuanya berisi pemahaman yang dimiliki Xiao Daoji terhadap dao besar api. Bagi Lin Ming untuk memahaminya tentu saja sulit, tapi bagi tunas dewa sesat, tidak ada masalah sama sekali. Setiap fragmen terperangkap dalam aliran energi yang mendidih dan ditarik ke dalam tunas dewa sesat. Mereka membentuk tanda pada tunas dewa sesat. Sejumlah fragmen hukum dao besar terus-menerus menuliskan simbol-simbol baru pada tunas dewa sesat. Simbol-simbol itu perlahan-lahan merambat, berkumpul hingga tunas baru perlahan-lahan muncul dari mahkota tunas dewa sesat. Perlahan-lahan tumbuh lebih besar sampai daun muda dan lembut terbuka. Pada titik ini, tunas dewa sesat memiliki 5 daun. 3 daun dengan atribut petir dan 2 daun dengan atribut api. Masing-masing dari mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Warna dan bentuknya sangat berbeda satu sama lain. Daun api pertama berbentuk seperti hati api berwarna merah. Daun guntur kedua panjang dan sempit, tajam seperti pedang emas. Daun ketiga juga merupakan daun guntur. Daun ini berwarna ungu dan berbentuk aneh seperti tungku kecil berkaki 3, dengan ukiran singa kecil di dalamnya. Ini adalah sumber guntur singa ungu yang ditelan ke dalam tunas dewa sesat. Daun keempat adalah daun guntur. Itu terbentuk ketika Lin Ming naik ke alam ilahi dan menyerap kekuatan pembalasan surgawi. Daun ini berwarna merah keemasan dan berbentuk seperti pedang yang berat. Daun kelima yang terbaru juga tampilannya sangat aneh. Bentuknya persegi seperti stempel segel giok. Daunnya juga berwarna merah keemasan, dan urat di dalam daun membentuk tekstur yang aneh. Semuanya mencerminkan hukum kebakaran dao besar yang telah dipahami Xiao Daoji. Hanya dalam 10 napas singkat, Lin Ming berhasil menyerap setengah dari fragmen hukum dao besar. Sebenarnya, pecahan-pecahan ini adalah benih inti dari hukum yang ditinggalkan Xiao Daoji. Mereka bergabung dengan tablet batu dan perlahan berevolusi seiring waktu. Dari mereka yang tertelan, ada kemungkinan mereka bisa beregenerasi seiring waktu. Tapi setelah mengumpulkan fragmen-fragmen ini selama bertahun-tahun dan sekarang setengahnya tiba-tiba diserap oleh Lin Ming, roh artefak merasakan rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Fragmen hukum Dao besar ini sangat esoterik. Jika seseorang ingin memperbaikinya, mereka harus menghabiskan banyak waktu. Bagaimana anak laki-laki ini bisa menyerap begitu banyak dan melakukannya dengan begitu mudah? Bocah ini pasti punya beberapa rahasia dalam dirinya. Tidak mungkin mencapai level ini hanya dengan persepsi. Roh artefak memiliki tingkat pengalaman yang luar biasa. Meskipun ia tidak dapat melihat keberadaan tunas dewa sesat, ia dapat berspekulasi berdasarkan informasi yang diberikan. Pemuda ini memiliki kehidupan seorang kaisar. Potensi dan bakatnya sama-sama fenomenal. Kebanyakan jenius di Phoenix Cry Palace berada dalam kekacauan ketika mereka menyelesaikan ujianku, tapi anak laki-laki ini tidak hanya lulus dengan sempurna, dia bahkan memperoleh keuntungan besar. Orang seperti ini, ketika momentumnya mencapai batasnya, mempunyai kemampuan untuk membalikkan keadaan dalam segala situasi. Bencana yang akan memusnahkan seorang jenius normal akan diubah menjadi peluang oleh pemuda ini. Inilah yang disebut takdir seorang kaisar. Bukan karena keberuntungan mereka bagus, tapi mereka punya kekuatan untuk mengubah bahaya menjadi peluang keberuntungan dan juga rasa percaya diri yang tertanam di tulang mereka yang memungkinkan mereka melakukannya. Roh artefak itu menghela nafas. Wajah besar sekali lagi muncul di dunia. Adapun tablet batu itu, tenggelam kembali ke tanah dengan suara gemuruh. Terima kasih, senior. Lin Ming sangat gembira. Saya hanya melakukan tugas saya seperti yang tertulis dalam peraturan. Anak muda, hasil panenmu kali ini bisa dibilang bagus. Anda tidak hanya memperoleh kekuatan hukum yang ditinggalkan oleh ketua istana terakhir, Anda juga menyerap setengah dari fragmen hukum kebakaran Dao besar yang telah terakumulasi selama 20.000 tahun terakhir. Hehehaha. Wajah roh artefak itu bergerak-gerak saat berbicara di sini, jelas sedih dengan apa yang baru saja terjadi. Saya berterima kasih kepada senior karena telah merawat saya. Lin Ming menyeringai. Mulut yang berbunga-bunga, kata-katamu cukup bagus. Roh artefak itu mengejek. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menyerap fragmen hukum Dao besar, tapi itu pasti tipuan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, hanya hal-hal yang Anda pahami sendirilah yang paling stabil dan solid. Anda harus berusaha meningkatkan persepsi Anda sebanyak mungkin. Semakin jauh Anda menempuh jalan seni bela diri, persepsi Anda akan semakin penting. Tetapi Anda mengolah tubuh dan esensi ganda dan gerbang pembukaan dalam 8 gerbang tersembunyi batin membantu mengembangkan otak. Ini akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan persepsi Anda. Bagimu, itu akan menjadi yang paling berguna dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Saya berterima kasih kepada senior atas bimbingannya. Lin Ming berkata dengan hormat. Begitu seseorang mencapai akhir alam dewa ilahi, 8 gerbang tersembunyi batin akan menjadi semakin tidak berguna. Pada saat itu, dia harus masuk ke 9 bintang istana Dao untuk menampilkan hasil terbaik. Namun persepsinya berbeda. Persepsi akan selalu berguna. Tombak darah Phoenix adalah milikmu. Saya menantikan pertumbuhan Anda. Suara roh artefak bergema antara langit dan bumi. Ada 3 putaran dalam tes ini dan berlangsung selama 1 jam. Namun, hanya 2 dupa waktu yang telah berlalu di luar. 15 menit adalah waktu 3 batang dupa. Ketika Huang Yuegong memasuki dunia pedang Sun Pierce untuk mengikuti ujian, dia hanya berhasil bertahan selama 15 menit. Sekarang, ketika Huang Yuegong melihat Lin Ming mencapai 2 dupa waktu, kulitnya menjadi jelek. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Lin Ming untuk berhasil dalam hatinya, karena Lin Ming bertahan selama 2 dupa waktu membuktikan bahwa bakat anak nakal itu hampir sama dengan miliknya. Bagaimana Huang Yuegong bisa merasa nyaman dengan hal ini? Dia menjadi sangat murung setelah mendengarkan Jun Yunrui dan murid perempuan lainnya terus memuji Lin Ming. 2 dupa waktu telah berlalu, ini sulit dipercaya. Junior magang, saudara Lin terlalu galak. Lin Junzi memuji sambil melihat jam pasir, tidak menyadari betapa suramnya Huang Yuegong. Ini bertentangan dengan surga. 2 dupa waktu, itu adalah level yang bahkan tidak bisa dicapai oleh para senior di ranah transformasi ilahi di Phoenix Hall. Seorang murid bermarga Zhang memuji. Tapi dia punya perasaan aneh dan tidak menyenangkan di hatinya. Huang Yuegong adalah sosok yang angkuh dan berkuasa yang merupakan tuan muda dari sebuah klan besar. Baginya, dia hanyalah orang biasa di alam ilahi, latar belakangnya jauh melebihi orang lain. Ia tidak iri dengan perbedaan titik awal mereka karena perbedaannya terlalu besar. Tapi untuk Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri dari alam fana, latar belakang yang mirip dengan miliknya. Tapi sekarang Lin Ming berhasil mencapai sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai oleh murid bermarga Zhang ini, dia tentu merasa iri di dalam hatinya. Murid-murid Phoenix Hall kuat, tapi itu hanya kekuatan, bakat dan potensi mereka mungkin tidak lebih tinggi. Junior magang, saudara Lin benar-benar melampaui semua harapan. Penilaian guru yang terhormat memang tidak salah. Jun Yunrui berkata dengan gembira. Dia sangat senang karena Peri Feng telah menemukan pendukung kuat lainnya. Kata-kata Jun Yunrui seperti garam yang bertebaran di luka Huang Yuegong. Huang Yuegong hampir menggertakkan giginya. Dia berkata, murid junior, saudara Lin memang berbakat. Tapi 2 dupa waktu seharusnya menjadi batasnya. Huang Yuegong mempertahankan penampilannya sebagai seorang pria yang murah hati meskipun dia menghancurkan kipas angin di tangannya. Jika kipas ini bukan artefak suci tingkat rendah, kipas itu pasti sudah hancur karena tekanan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Huang Yuegong tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia adalah kebanggaan surga yang dipilih,
seorang jenius bahkan dalam klan keluarga Huang, salah satu dari 3 klan keluarga besar klan Phoenix kuno. Dengan latar belakangnya, dia seharusnya berkembang menjadi kejayaan di Phoenix Cry Palace. Dia seharusnya memaksa semua elit muda heroik yang tak terhitung jumlahnya ke sini di bawahnya saat dia perlahan-lahan naik ke posisinya sebagai pemimpin tertinggi Phoenix Cry Palace. Tapi sekarang, dia dengan santai bertemu dengan orang biasa kecil ini, seorang seniman bela diri kecil yang telah naik dari alam bawah dan hanya pelayan Jun Yunrue, dan orang yang biasanya dia abaikan karena tidak lebih dari seekor semut sebenarnya berhasil mengungguli dia dalam hal bakat. Dia hanya perlu bertahan selama 1 dupa lagi untuk mencapai levelnya. Jika Lin Ming benar-benar berhasil bertahan untuk waktu yang lama dan mendapatkan hasil yang sama, lalu di manakah dia memiliki wajah untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi? Jika Lin Ming memperoleh hasil yang sama, itu hanyalah sebuah penghinaan. Tuan Huang, mungkin anak itu pingsan saat ujian, kata salah satu antek Huang Yuegong. Itu benar, saya pikir skenario yang paling mungkin adalah dia tidak dapat menahan ujian mengerikan dari artefak suci kelas atas, dan ini menyebabkan lautan spiritualnya rusak dan dia pingsan. Tidak ada cara lain yang mungkin dilakukan. Lagu Bai Feng menggema. Namun, tak satu pun dari kata-kata mereka mampu meringankan kulit suram Huang Yuegong. Matanya bersinar saat dia menatap terik matahari di langit. Dia menyadari sesuatu dan dia menghela nafas lega. Kulitnya menjadi rileks dan kembali normal ketika dia berkata, murid junior, saudara Lin akan keluar. Saat dia berbicara, matahari Phoenix Blood Spear yang terik di langit berguncang dengan keras. Saat kedua antek di belakang Huang Yuegong melihat ini, mereka semua menghela napas dalam-dalam. Mereka memuji, penglihatan Tuan Muda sungguh menakjubkan. Tuan Muda berkata bahwa 2 dupa waktu akan menjadi batas Lin Ming, dan sekarang tampaknya itu benar. 2 batang dupa dan beberapa hembusan waktu lagi, prediksi Tuan Muda benar-benar tepat sasaran. Benar, itu seperti perkataan seorang nabi, Song Baifeng melanjutkan dengan lebih banyak sanjungan. Ketika Huang Yuegong mendengar kata-kata ini dan melihat apa yang diharapkannya akan terjadi, dia akhirnya memulihkan ketenangannya. Dia membuka kipasnya dan mengayunkannya beberapa kali. Ini adalah tindakan ikoniknya. Hanya ketika suasana hatinya sedang baik barulah dia melambaikan kipasnya dan berperan sebagai pria sejati. Lin Ming ini benar-benar spektakuler. Dia berhasil bertahan lebih dari 2/3 waktu saya. Tapi tes artefak suci kelas atas ini menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu, terutama ketika mendekati tanda 15 menit, ini setidaknya 10 kali lebih sulit dari sebelumnya. Kata Huang Yuegong. Disengaja atau tidak, apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Ujiannya menjadi semakin sulit seiring kemajuannya, dan kata-katanya tidak berlebihan. Kata-katanya berarti Lin Ming masih jauh lebih buruk daripada dirinya. Huang Yuegong bisa menerima ini. Benar, seorang seniman bela diri cilik yang naik dari alam bawah tidak ada bedanya dengan seorang pengemis bagi kita. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan martabat dan keagungan Tuan Huang? Meskipun dia berhasil bertahan sedikit lebih pendek dari Sir Huang, karena ujiannya meningkat dengan cepat dalam tingkat kesulitan menjelang akhir, perbedaannya tetap seperti awan dan lumpur. Para antek tersanjung lagi dan lagi. Hal ini menyebabkan Jun Yunrue sedikit mengernyit. Pada saat ini, Lin Ming terlontar dari terik matahari. Dia tidak terlihat canggung dan kacau seperti yang dialami Huang Yuegong. Sebaliknya, dia dengan lembut mendarat di tanah. Selain wajahnya yang sedikit memerah, tidak ada hal lain yang aneh. Kenapa anak itu tidak terluka? Alis Huang Yuegong berkerut. Dia sangat ingin melihat Lin Ming muntah darah setelah terluka parah. Junior magang, saudara Lin, apakah kamu baik-baik saja? Jun Yunrue dengan cepat berlari ke arahnya. Dia memeriksanya sejenak dan merasa lega karena tidak ada kerusakan serius. Aku baik-baik saja, kakak magang senior. Lin Ming menjawab dengan santai, matanya masih menatap terik matahari di langit. Babak 965, cahaya tombak yang menyilaukan. Huang Yuegong tersenyum saat dia melihat Lin Ming menatap Phoenix Blood Spear. Dia dengan santai mengayunkan kipasnya dan berkata sambil berpikir, tidak perlu terus mencari. Artefak suci kelas atas itu tidak mudah didapat. Anda hanya dapat melihat tetapi tidak dapat menyentuhnya. Hehe nak, terus mencari tidak ada gunanya. Salah satunya cepat atau lambat akan menjadi milik tuan muda kita. Namun, bocah nakal sepertimu seharusnya bangga memiliki bahkan sebagian kecil dari bakat tuan muda kita. Seorang antek berkata dengan nada sombong. Lin Ming mengabaikannya dan terus melihat ke langit. Pesuruh itu melihat bahwa dia diabaikan dan dengan marah berkata, dasar brengsek, aku berbicara kepadamu. Apakah kamu tuli? Ada beberapa orang dengan mentalitas budak dan harga diri yang kuat. Mereka dengan senang hati akan mengibaskan ekornya di depan tuannya, tapi sebenarnya mereka tidak akan tahan terhadap hinaan rakyat jelata. Ini karena mereka biasanya terlalu merendahkan diri dan dihina di depan orang lain. Mereka telah memperdagangkan martabat apapun yang mereka miliki demi status dan kekuasaan. Jika mereka bahkan tidak bisa menjaga kesombongan mereka di depan rakyat jelata, mereka pasti akan marah. Bajingan, kamu sedang mendekati kematian. Antek memiliki keinginan untuk bertarung. Menurutnya, Lin Ming hanya memiliki tahap kelima budidaya penghancuran kehidupan. Dia pastinya bukan tandingan pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Saat dia hendak bergerak, terik matahari di langit memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah akan meledak kapan saja.
Itu langsung mereda dengan cahaya yang dengan cepat masuk ke dalam dirinya sendiri, berubah menjadi seberkas cahaya setebal 3 kaki yang jatuh ke bawah. Dalam pancaran cahaya ini ada bayangan redup yang berputar. Itu adalah tombak yang panjang. Ini, mata Huang Yuegong membelalak. 2 antek di belakangnya, serta Song Baifeng, Jun Yunrui, dan yang lainnya, semuanya tercengang. Tombak itu, apakah itu tombak darah Phoenix? Tombak darah Phoenix akan jatuh. Bagaimana mungkin? Saat tombak peringkat suci merah terbang menuju Lin Ming, hasil yang luar biasa telah menjadi kebenaran yang tidak dapat disangkal. Lin Ming telah mendapatkan Phoenix Blood Spear. Kipas Huang Yuegong jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Wajah kedua antek di belakangnya, serta wajah Song Baifeng, dipelintir menjadi teka-teki yang rumit. Bahkan Lin Junzi yang bijaksana dan naif pun tidak ada bedanya. Dia menggosok matanya seolah sedang melihat sesuatu. Ini adalah artefak suci kelas atas. Artefak suci kelas atas yang mengandung kekuatan mengerikan. Saat tombak suci itu mendekat, ia mulai mengeluarkan suara yang berdebar-debar. Sejak awal, tidak ada suara apapun. Namun ketika muncul, suaranya menjadi semakin keras, semakin bergema, seolah-olah naga sejati yang terkurung dalam waktu yang lama telah bangkit dari tidur nyenyaknya. Saat suara siulan yang bersemangat memenuhi udara, di dalam sein artifak pavilion yang kaya energi neraka yang kuat diaduk oleh tombak darah Phoenix. Energi tersebut membentuk riak merah lemah di udara yang berputar di sekitar tombak darah Phoenix seperti 100 burung yang menyala-nyala. Agar energi di sekitarnya tunduk pada pemujaan atas kemauannya sendiri, dan mampu mengendalikan energi neraka dan energi asal di sekitarnya, tombak ini berhasil mencapai fenomena tersebut. Tombak darah Phoenix mengeluarkan seruan yang jelas saat Lin Ming dengan kuat menggenggamnya di telapak tangannya. Meskipun tombak itu belum mencapai tingkat pembentukan roh artefaknya sendiri, tampaknya tombak itu masih memiliki kehidupannya sendiri. Ini benar-benar senjata yang layak disebut sebagai senjata puncak di antara semua artefak suci kelas atas. Dengan artefak suci kelas atas di tangan, kekuatan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi akan meningkat pesat. Seorang seniman bela diri Laut Ilahi awal dapat menggunakan ini untuk mengalahkan seniman bela diri Laut Ilahi yang terlambat. Selain itu, ini adalah artefak suci kelas atas. Sebenarnya, bahkan artefak suci bermutu tinggi sudah cukup untuk membuat sebagian besar murid Phoenix Hall menjadi gila karena iri. Meskipun Huang Yuegong memiliki latar belakang yang bergengsi, dia masih hanya memiliki 3 artefak suci bermutu tinggi. Lin Ming menggenggam Phoenix Blood Spear setinggi 9 kaki 9 inci dan menusukkannya ke langit yang luas. Saat ini sosoknya tinggi dan lurus. Penampilannya yang tampan, temperamen halus yang tidak ternoda oleh dunia, rasa haus darah yang sangat dingin di bawahnya, dan tombak darah Phoenix yang dipenuhi dengan niat membunuh, semua faktor ini saling melengkapi, membuatnya tampak seolah-olah ada prinsip tinggi Dao surgawi yang terkandung di dalam dirinya. Pemandangan ini menyebabkan perasaan yang tak bisa dijelaskan melonjak di hati Jun Yunrui dan wanita lain yang hadir. Lin Ming benar-benar berhasil mengambil artefak suci kelas atas. Bagaimana ini mungkin? Huang Yuegong memandang Lin Ming dengan bingung. Dia memperkirakan batas Lin Ming adalah 2 batang dupa waktu, dan Lin Ming memang bertahan selama 2 batang dupa waktu sebelum dia meninggalkan ujian. Namun, kebenarannya adalah bahwa ia tidak hanya bertahan selama 2 batang dupa, tetapi ia hanya membutuhkan 2 batang dupa untuk mendapatkan pengakuan roh artefak pavilion artefak suci. Ketika dia teringat bagaimana dia dipenuhi dengan keyakinan terhadap ramalannya, penghinaan amal yang dia tunjukkan ketika dia mendapatkan artefak suci bermutu tinggi, dan bahkan saat dia mengatakan dia akan membantu membimbing Lin Ming, Huang Yuegong merasa seolah-olah dia adalah tidak lebih dari badut. Orang ini, apakah roh artefak pavilion artefak suci buta? Bagaimana mungkin dia bisa melampauiku? Dia hanyalah seseorang dari alam bawah, seseorang dengan latar belakang yang tidak berbeda dengan seorang pengemis. Tapi aku adalah keturunan langsung dari salah satu dari 3 klan keluarga besar klan Phoenix kuno, klan keluarga Huang. Di seluruh Phoenix Cry Palace, bakatku seharusnya berada di puncak. Tapi sekarang, aku benar-benar dikalahkan olehnya. Wajah Huang Yuegong berkedut. Ini adalah kejadian paling memalukan sepanjang hidupnya. Dibandingkan dengan seorang seniman bela diri dari alam bawah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbedaannya seperti seorang pangeran dan pengemis. Tapi sekarang, pangeran itu dikalahkan oleh pengemis itu. Adapun Song Baifeng, dia mulai merasa takut. Bagaimana nasibnya bisa begitu buruk? Dia dengan santai memeras seseorang kali ini tetapi entah bagaimana berhasil menyinggung seorang jenius yang mengerikan, Lin Ming. Jika orang ini menjadi terkenal dan berjaya di masa depan, bukankah itu berarti hidupnya sudah berakhir? Pikirannya berpacu. Saat dia sedang memikirkan cara untuk memperbaiki situasi, pemandangan mengejutkan lainnya menyebabkan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia melihat bahwa di langit, terik matahari yang melambangkan tombak darah Phoenix perlahan menghilang. Tapi pada saat yang sama, di ruang yang lebih tinggi, titik cahaya merah terang terbentuk, mengembun menjadi benih yang perlahan jatuh ke arah tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Artinya, itu adalah sumber kekuatan yang ditinggalkan di Pavilion Sein Artifak oleh Master Istana Lama. Itu berisi pemahaman hukum Master Istana Lama dan seharusnya menjadi hadiah yang hanya diberikan kepada murid yang paling berbakat luar biasa. Song Baifeng berseru, ekspresinya seolah-olah dia melihat hantu. Dia menjaga Pavilion Sein Artifak selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tempat itu.
Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Lin Ming memperoleh tombak darah Phoenix, dia juga akan mendapatkan persetujuan dari roh artefak paviliun artefak suci sedemikian rupa sehingga itu benar-benar akan memberinya secercah sumber kekuatan Master Istana yang lama. Tombak darah Phoenix awalnya adalah senjata roh kelas atas. Gumpalan sumber kekuatan ini juga mengandung tanda darah dari ketua Istana Lama, itu adalah darah Phoenix kuno yang sangat murni. Jika itu diserap ke dalam tombak darah Phoenix akan menjadi artefak suci yang transenden. Jika beberapa material surgawi dan pengorbanan dimurnikan menjadi tombak, akan ada kemungkinan tombak itu akan berubah menjadi artefak suci yang transenden. Setelah menjadi artefak suci yang transenden, dengan asal-muasal tombak darah Phoenix, akan sangat mudah untuk membentuk roh artefak. Artefak suci yang transenden dengan roh artefak adalah artefak roh. Artefak roh, itu adalah eksistensi yang tidak bisa dia bayangkan. Dia sudah bisa meramalkan potensi mengerikan yang akan diungkapkan Lin Ming di masa depan. Dengan menyinggung orang seperti itu, dia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Bab 966, Bakat dan Harta Karun yang Membangkitkan Iri. Saat kekuatan sumber yang ditinggalkan oleh Master Istana Lama menyatu ke dalam tombak darah Phoenix, Lin Ming merasakan keakraban yang kuat, seolah tombak ini menjadi bagian dari daging dan darahnya. Dia memperoleh persetujuan dari Saint Artifact Pavilion dan sekarang Phoenix Blood Spear juga mengenalinya sebagai tuannya, menghubungkannya melalui hati dan jiwa. Sungguh sumber kekuatan yang kuat. Bahkan ada darah murni Phoenix kuno. Aku ingin tahu apa batasan dari ketua istana yang lama itu. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan ketua klan Phoenix kuno, dia tetaplah sosok yang menggemparkan, seseorang dengan tingkat kultivasi bahkan di atas peri senior Feng. Karena dia adalah seseorang yang bisa menempa artefak roh, merupakan keberuntunganku bisa mendapatkan sedikit kekuatan sumbernya. Lin Ming berkata pada dirinya sendiri. Tablet batu yang menstabilkan mata formasi susunan besar di dalam pavilion Saint Artifact ditinggalkan oleh patriark tua klan Phoenix kuno. Namun kekuatan sumber yang diserap ke dalam tombak darah Phoenix ditinggalkan oleh ketua istana yang lama. Meskipun seorang ketua istana jelas lebih rendah daripada seorang patriark, kekuatan sumber adalah sesuatu yang dapat dikonsumsi, sedangkan sebuah tablet batu dapat terus ada selamanya. Setelah ratusan juta tahun, jumlah loh batu yang terkumpul akan sangat banyak. Namun untuk kekuatan sumber, setiap tetes yang digunakan berarti berkurang satu tetes, itu adalah harta yang sangat langka dan berharga. Phoenix Clan kuno memiliki populasi ratusan miliar yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua orang ini mengembangkan seni bela diri. Dari manusia biasa hingga menjadi murid luar istana, dari murid luar hingga memasuki Firibird Hall dan menjadi murid resmi, dan bahkan memasuki Golden Crow Hall, Vermilion Hall, dan Phoenix Hall setelahnya, persaingannya sangat sengit dan hidup. Dengan begitu banyak orang jenius yang dibesarkan setiap tahunnya, berapa banyak dari mereka yang mampu memperoleh secercah sumber kekuatan yang ditinggalkan oleh seorang ketua istana. Setelah Lin Ming benar-benar menjadi karakter hebat dan tidak perlu lagi bergantung pada tombak darah Phoenix, dia bisa menyerap gumpalan kekuatan sumber dan menggunakannya untuk meningkatkan garis keturunannya dan menyempurnakan hukum di dalam dirinya, bahkan meningkatkan budidayanya sendiri. Itu adalah harta karun dengan banyak kegunaan. Sumber kekuatan Master Istana Lama berubah menjadi garis merah keemasan yang tersebar di tombak darah Phoenix. Kekuatan sumber ini akan sangat meningkatkan kekuatan tombak darah Phoenix. Meskipun tombak itu belum mencapai tingkat artefak suci yang transenden, kekuatan sumbernya memungkinkannya mendekat tanpa batas. Cahaya Phoenix Blood Sphere menjadi semakin bersinar seolah-olah matahari menyatu ke dalam porosnya. 9 kaki 9 inci, angka yang ada di puncak. Formasi susunan dalam tombak darah Phoenix juga mengandung prinsip-prinsip tinggi Dao Surgawi. Tombak ini benar-benar merupakan binatang buas yang tiada bandingannya di antara artefak suci. Selain Lin Ming, wajah Jun Yunrui dan murid lainnya penuh dengan rasa iri. Lin Junzi menatap batang tombak di tangan Lin Ming dengan mata berair. Dia ingin mengulurkan tangannya dan menelusurinya. Adapun Song Baifeng, dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia telah melakukan tindakan untuk menyanjung Huang Yuegong hari ini, tetapi dalam prosesnya dia berhasil menyinggung Lin Ming. Jika Lin Ming tidak mati di masa depan dan berhasil mencapai kejayaan, bukankah menginjak udang kecil seperti dirinya semudah membalikkan tangan? Tombak yang bagus. Lin Ming dengan santai mengayunkan tombak dan gelombang tak terlihat keluar. Energi asal langit dan bumi serta energi neraka di sekitarnya diaduk oleh tombak darah Phoenix, membentuk bila energi berbentuk bulan sabit samar yang melesat keluar. Peng! Bila energi itu menghantam penghalang spasial Pavilion Saint Artifact dan menghilang. Lin Ming belum menggunakan kekuatannya sendiri sekarang. Itu hanyalah kekuatan merusak yang terbentuk dari tombak darah Phoenix. Inilah perbedaan terbesar antara artefak suci dan harta karun biasa. Artefak suci berisi formasi susunan yang melekat serta prinsip-prinsip Dao besar. Jika manusia fana ingin mendapatkan pengakuan artefak suci bermutu tinggi, mereka dapat menggunakannya untuk membunuh seniman bela diri alam Xiantian secara instan. Bila energi berbentuk bulan sabit itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihadang oleh seniman bela diri Xiantian, atau bahkan inti berputar. Goresan pada luka, sentuhan untuk membunuh, itulah atribut dari senjata dewa. Dekat dengan Lin Ming, Huang Yuegong juga memucat. Semakin ganas tombak darah Phoenix, dia menjadi semakin enggan. Pada hari ini, jika salah satu murid terbaik di Aula Phoenix yang memperoleh tombak darah Phoenix, paling tidak dia akan merasa iri di dalam hatinya, namun dia tetap akan memuji mereka secara lahiriah.
Ini karena murid-murid terbaik di Phoenix Hall memiliki latar belakang yang tidak lebih buruk dari dirinya. Bahkan jika mereka seekor sapi, tidak akan ada yang bisa dikatakan jika bakat mereka lebih tinggi. Tapi sekarang dia diinjak oleh Lin Ming dan wajahnya ditampar dengan kejam. Huang Yuegong merasa dia lebih memilih mati daripada hidup. Tuan muda, saya pikir roh artefak Sein artefak pavilion bingung. Bagaimana mungkin ia memberikan tombak darah Phoenix ke Lin Ming dan tidak memberikan pedang Sun Pierce kepada Tuan muda? Dia hanya seorang pengemis yang naik dari alam bawah, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan tombak darah Phoenix. Itu benar, tombak darah Phoenix seharusnya menjadi milik Tuan muda. Roh artefak Sein artefak pavilion pasti membuat kesalahan di suatu tempat. Kedua antek dapat melihat bahwa tuan mereka sedang marah dan mereka dengan cepat mencoba menenangkannya dengan transmisi suara esensi sejati. Namun, semua ocehan mereka tidak berpengaruh. Hal itu malah membuat Huang Yuegong semakin marah. Tutup mulutmu. Apakah Anda mengatakan bahwa saya lebih rendah dari seorang pengemis? Bukankah aku sudah cukup kehilangan muka? Transmisi suara esensi sejati Huang Yuegong mengandung niat membunuh yang kental yang segera membungkam kedua anteknya. Kamu dipanggil Lin Ming. Huang Yuegong tiba-tiba menatap Lin Ming. Sepertinya aku salah. Potensi Anda sebenarnya cukup tinggi untuk mendapatkan pengakuan semangat artefak Sein artefak pavilion. Kamu sangat bagus. Wajah Huang Yuegong suram. Meskipun dia untuk sementara waktu menahan amarah di hatinya dan mengucapkan olok-olok yang menyenangkan, nadanya sebenarnya mengandung sisi agresif. Lin Ming berbalik dan menatap Huang Yuegong. Dengan sosoknya yang tinggi dan lurus dikombinasikan dengan tombak darah Phoenix setinggi 9 kaki 9 inci, meskipun Huang Yuegong mencoba menekannya dengan momentumnya, Lin Ming tetap bergeming. Aura yang mengesankan. Bagimu yang bisa mencapai titik ini meskipun kamu naik dari alam bawah, itu membuktikan bahwa kamu mempunyai bakat yang cukup besar. Tahukah Anda, saya pernah mendengar sedikit cerita di Phoenix Cry Palace yang berasal dari dunia fana. Apakah kamu tertarik mendengarnya? Meskipun Huang Yuegong menanyakan pertanyaan pada Lin Ming, dia tidak menunggunya menjawab sebelum berbicara. Dahulu kala ada seorang gadis fana kecil yang cantik yang memiliki seorang paman yang berhasil berkultivasi ke alam laut ilahi. Suatu hari, dia menghadiahkannya gaun bulu burung berwarna merah terang yang indah. Dia mengenakan gaun bulu ini setiap hari ketika dia pergi ke rumah bela diri untuk berlatih, dan dia menikmati tatapan iri yang dia terima dari semua orang di sana. Namun suatu hari, gaun bulu burung berwarna merah terang miliknya menghilang. Dia akhirnya menemukannya. Benda itu telah dicabik-cabik oleh seseorang dan dibuang ke selokan, benar-benar rusak dan kotor. Gadis kecil itu menangis berulang kali, dengan sedih dan menyedihkan, hatinya hancur. Dia tidak sanggup menanggungnya. Setelah itu, pamannya menghadiahkannya satu lagi gaun bulu burung berwarna merah terang yang lebih indah. Dia memakainya untuk dipamerkan di rumah bela diri, dan akibatnya, gadis kecil itu menghilang. Ketika mereka akhirnya menemukannya, energi yin utamanya telah direnggut dan api kehidupannya telah berkurang hingga padam setiap saat. Dia menjadi sangat marah. Suara Huang Yuegong berubah menjadi semakin dingin dan kejam saat dia berbicara. Makna di balik cerita kecilnya jelas bagi semua orang. Jun Yunrue menegang saat mendengar ini dan dia merasakan hatinya menjadi dingin. Tapi Lin Ming tetap tenang, seolah-olah dia tidak mengerti arti cerita. Dia memandang Huang Yuegong dan tersenyum tipis. Apa yang ingin kamu katakan? Saya hanya memberitahu Anda bahwa apakah itu Golden Crow Hall, Vermilion Bird Hall, Phoenix Hall, seluruh Phoenix Cry Palace, atau bahkan klan Phoenix kuno itu sendiri, perjuangan berbagai faksi jauh dari apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti Anda membayangkan. Kadang-kadang, bakat tidak hanya tidak memberi Anda kehormatan dan kemuliaan tertinggi, tetapi malah akan menimbulkan bencana fatal di kepala Anda. Huang Yuegong, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apakah menurut Anda Phoenix Cry Palace saya tidak memiliki aturan? Jika kamu membunuh murid berbakat, kamu akan dieksekusi secara pribadi oleh kepala istana. Jun Yunrue menjadi marah ketika dia melihat Huang Yuegong mengancam seseorang di sisinya. Tuan Istana, hehe, siapakah ketua istana? Junior magang, saudari Jun, kamu belum cukup lama berada di sini jadi kamu tidak tahu seberapa tinggi dan mulianya status kepala istana. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Lin Ming memiliki kualifikasi untuk dibesarkan secara pribadi oleh kepala istana? Menurutmu hanya karena dia memperoleh persetujuan dari pavilion artefak suci dan sumber kekuatan dari Master Istana Lama maka dia memiliki kualifikasi? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, sumber kekuatan yang ditinggalkan oleh Kepala Istana Lama dapat bertahan selama puluhan ribu tahun dan diberikan kepada lusinan bahkan ratusan murid. Dan dari semua murid ini, berapa banyak yang bisa menjadi ketua istana? Apalagi menjadi ketua istana, bahkan menjadi wakil ketua istana adalah sebuah parit yang hampir tidak dapat diatasi. Istana mana yang memiliki beberapa ratus wakil kepala istana? Phoenix Cry Palace memiliki bakat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Anda adalah murid utama dari Phoenix Hall, yang paling banyak Anda dapatkan adalah pemberitahuan dari kepala istana. Ambil contoh Phoenix Cry Palace milikku. Setidaknya ada satu murid utama Phoenix Hall setiap 100 tahun, dan terkadang bahkan beberapa dari mereka. Tapi ketua istana hanya datang sekali setiap beberapa puluh ribu tahun. Bagaimana kamu bisa membandingkannya? Selain itu, Lin Ming bahkan bukan murid utama Phoenix Hall, dia gagal. Apakah menurut Anda murid utama Balai Phoenix tidak memiliki artefak suci kelas atas? Terutama senior magang, saudara White Daohong,
asal-usulnya sangat dalam dan orang-orang bahkan mengatakan dia memiliki kekuatan spiritual. Saya percaya bahwa pada levelnya, dia bahkan tidak perlu datang ke pavilion Sein Artifact. Lin Ming mempertahankan sikap tenangnya sepanjang omelan Huang Yuegong. Dia berkata, Huang Yuegong, jika ada yang ingin kau ucapkan, ucapkanlah dengan lantang dan jelas. Berhentilah bertele-tele. Heh, junior magang, saudara Lin memang orang yang pintar. Saya beritahu Anda bahwa dalam situasi di mana Anda tidak memiliki dasar, semakin Anda memamerkan bakat Anda, semakin berbahaya bagi Anda. Meskipun Anda tidak memiliki kualifikasi untuk diperhatikan oleh kepala istana, apakah menurut Anda senior Xiao Jiu yang akan mengabaikan Anda? Apakah kamu tidak ingat hubungan seperti apa yang dimiliki senior Xiao Jiu yang dengan Peri Feng? Tanpa pengaruh yang mendukungmu, mereka yang memiliki bakat mungkin akan mati lebih cepat. Alam ilahi adalah dunia faksi, dan klan Phoenix kuno bukanlah sebuah monolit tunggal. Dalam situasi di mana tidak ada perang melawan musuh asing, pergulatan di dalam negeri jauh lebih kejam dan sengit dibandingkan pertikaian di luar. Apakah menurut Anda semua talenta akan dibangkitkan dengan penuh semangat? Jika ya, maka Anda salah. Dari semua orang dalam klan Phoenix kuno, pertimbangan pertama dan terpenting mereka adalah keuntungan mereka sendiri, kemudian keuntungan klan keluarga mereka, dan baru kemudian keuntungan klan Phoenix kuno. Kata-kata Huang Yuegong bukanlah kebohongan. Klan Phoenix kuno terlalu besar dengan populasi beberapa ratus miliar orang. Itu setara dengan negara adikuasa di dunia fana. Semua warga negara adidaya ini mungkin tidak mempertimbangkan kepentingan negaranya terlebih dahulu, namun akan memikirkan keuntungannya sendiri dan keuntungan klan keluarganya. Senior magang, saudara Huang Yuegong, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda berencana menjadi pendukung saya? Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman lucu. Haha, berbicara dengan orang pintar sepertimu memang menyegarkan. Ya, klan keluarga Huang saya adalah salah satu dari 3 klan keluarga besar klan Phoenix kuno. Ini adalah salah satu pengaruh terkuat dalam klan Phoenix kuno. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda akan dapat menemukan suaka dan sumber daya tanpa akhir untuk dinikmati. Oh, apakah ada sesuatu yang begitu bagus? Apakah kakak magang senior begitu baik sehingga Anda mau membantu saya tanpa alasan? Hehe, junior magang, saudara Lin pintar. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi lagi. Jujur saja, saya ingin membeli Phoenix Blood Spear Anda. Harga yang saya bayar tidak akan membuat Anda menderita kerugian. Sebenarnya, aku mengambil tombak darah Phoenix dari tanganmu sebenarnya membantumu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan seseorang akan menjadi kehancurannya jika ia membangkitkan keserakahan orang lain. Anda tidak bisa melindungi tombak darah Phoenix, dan terlebih lagi, dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima, Anda tidak dapat menampilkan kekuatan penuh tombak darah Phoenix. Tapi saya berbeda. Jika saya memiliki tombak darah Phoenix, kekuatan tempur saya akan meningkat drastis. Pada saat itu, aku dan klan keluarga Huang di belakangku akan melindungimu di dalam Phoenix Cry Palace. Babak 967, siap bertarung. Adik laki-laki Lin, jangan dengarkan dia. Jun Yunrue takut ketika dia melihat Lin Ming tampak seolah sedang mendengarkan, dia pikir dia mungkin berpikir untuk beralih pihak menjadi salah satu bawahan Huang Yuegong dan dengan demikian berada di pihak Xiao Jiuyang. Dia segera berkata, kamu tidak dapat mempercayai kata-kata Huang Yuegong, dia berbohong padamu. Hei, junior magang, kakak Jun, kamu boleh makan apapun yang kamu mau tapi itu tidak berarti kamu bisa berbicara sesuka kamu. Bagaimana kata-kataku bohong? Dari 3 klan keluarga besar, tidak peduli yang mana, semuanya memiliki anggota luar yang tak terhitung jumlahnya. Kalau kita ingin berkembang tentu tidak bisa hanya mengandalkan anggota sendiri. Jika saudara junior magang menginginkannya, saya dapat segera membawanya menemui penatua klan keluarga Huang saya. Suara Huang Yuegong terdengar dingin. Meskipun dia ingin mendapatkan Jun Yunrue sebagai mainan dan penolong, dibandingkan dengan artefak suci kelas atas, dia bukanlah apa-apa. Huang Yuegong, junior magang, saudara Lin adalah orangnya yang terhormat guru Peri Feng. Dengan tuan yang terhormat, siapa yang berani melawannya? Peri Feng, lucu sekali. Huang Yuegong menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Jika tidak ada Peri Feng, Lin Ming mungkin memiliki keamanan. Tapi karena dia, Lin Ming sekarang menjadi musuh dunia. Siapa Peri Feng? Seorang pelacur yang memiliki asal-usul yang sama. Menurutmu dia bisa mencapai level Sage Jiuyang? Buka matamu dan lihat baik-baik. Dari 72 istana klan Phoenix kuno, ketua istana mana yang berasal dari latar belakang manusia biasa? Tanda tanya. Di antara para kepala istana itu, meskipun mereka bukan berasal dari 3 klan keluarga besar, mereka tetap berasal dari keluarga besar yang terkenal. Misalnya, kakak magang senior Dao Hong Putih berasal dari klan keluarga kulit putih. Jika Peri Feng ingin bersaing memperebutkan tahta, dia hanya menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. 100 tahun dari sekarang ketika ketua istana pensiun dan sage senior Jiu yang naik tahta, apakah menurut Anda dia akan menyingkirkan semua oposisi? Huang Yuegong menyeringai jahat, tidak peduli betapa kejamnya kata-katanya. Dia tidak takut menyinggung Peri Feng, karena dia tahu bahwa 100 tahun dari sekarang, orang yang akan menjadi ketua istana yang baru adalah Sage Jiuyang. Peri Feng tidak bisa membandingkannya dengan dia. Dan sekarang, Huang Yuegong memiliki status yang cukup di Phoenix Cry Palace sehingga Peri Feng pun tidak bisa melakukan apapun terhadapnya.
Junior magang, Sister Jun, izinkan saya memberitahu Anda bahwa bahkan burung pun tahu cara memilih kayu yang bagus untuk sarangnya. Jika Anda bersedia mengikuti saya pasti akan menyukai Anda sebagai hewan peliharaan kecil saya yang baik. Artefak suci tingkat menengah, segala jenis pil, semuanya bisa menjadi milik Anda. Di dunia ini, masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihannya. Tahukah Anda cerita kecil yang saya ceritakan itu? Kisah tersebut bukanlah cerita rakyat, melainkan kisah nyata. Paman gadis kecil itu mencoba menyelidiki apa yang terjadi padanya setelah itu tetapi akhirnya menyerah tanpa menunjukkan apapun. Apa kamu tahu kenapa? Karena akan selalu ada orang di dunia ini yang lebih kejam darimu. Huang Yuegong tampak semakin bahagia saat dia berbicara. Dia melampiaskan semua kesuraman yang terpendam karena ditampar wajahnya oleh Lin Ming. Lin Ming dengan sabar mendengarkan. Sebenarnya, dia tidak hanya mendengarkan omong kosong Huang Yuegong untuk bersenang-senang, tetapi karena dia ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi sebenarnya di klan Phoenix kuno sehingga dia tidak akan menderita kerugian di kemudian hari karena kekurangannya sendiri, pengetahuan. Melalui alasannya sendiri, Huang Yuegong membesar-besarkan masalah, namun tidak terlalu berlebihan. Klan Phoenix kuno memang terlalu besar. Dengan 72 istana dan 3 klan keluarga besar yang terbagi di seluruh alam ilahi, dalam situasi di mana tidak ada musuh asing yang terpaksa mereka lawan, kohesi dan persahabatan di seluruh dunia tidak terlalu besar. Di klan Phoenix kuno, bahkan jika seseorang memiliki bakat, masih mungkin untuk menimbulkan bencana di kepalamu jika tidak ada perlindungan. Huang Yuegong, kamu bisa bermimpi. Wajah Jun Yunrue memerah karena marah. Jika sebelumnya ia mempunyai kesan yang baik terhadap Huang Yuegong, setelah mendengarkan Huang Yuegong menyebutnya sebagai hewan peliharaan dan juga ingin agar ia bergabung dengan haremnya, ia menjadi marah. Sepertinya kamu lebih suka melakukan hal-hal yang sulit. Jun Yunrue, suatu hari nanti kamu akan menyesali segalanya, karena orang yang ditakdirkan untuk menjadi penguasa istana berikutnya adalah senior Sage Jiuyang. Ketika saatnya tiba dan kamu ingin mencari perlindungan di bawahku, aku tidak tahu apakah aku akan repot-repot menemuimu. Setelah mencapai langkah ini, Huang Yuegong tidak lagi bersusah payah mempertahankan citranya. Hal ini menyebabkan Jun Yunrue marah. Huang Yuegong tidak lagi peduli dengan Jun Yunrue. Matanya beralih ke Lin Ming dan dia berkata dengan suara rendah, Lin Ming, sebaiknya pikirkan baik-baik. Saya memiliki satu set artefak suci bermutu tinggi, cincin bermutu tinggi, jubah bermutu tinggi, tombak bermutu tinggi, gelang bermutu tinggi, dan tungku pil bermutu tinggi, semuanya untuk ditukar dengan tombak darah Phoenix Anda. Anda harus tahu bahwa nilai masing-masing dari 5 harta ini lebih rendah daripada tombak darah Phoenix Anda, tetapi jika digabungkan mungkin tidak akan lebih buruk. Selain itu, Anda bisa mendapatkan suaka dari klan keluarga Huang saya, jadi apa ruginya? Saat Huang Yuegong selesai, Lin Ming tertawa, dia tertawa sembarangan. Apa yang kamu tertawakan? Huang Yuegong mengerutkan kening. Saya menertawakan betapa luar biasa perhitungan rencana Anda. 5 artefak suci bermutu tinggi untuk ditukar dengan tombak darah Phoenix milikku. Meskipun saya mungkin tidak terlalu memahami artefak suci, bahkan saya tahu bahwa setiap tingkatan akan memiliki perbedaan setidaknya 10 kali lipat. Tombak darah Phoenix di tanganku ini adalah artefak suci kelas atas, dan juga memiliki kekuatan sumber dari Master Istana Lama yang menyatu ke dalamnya. Apa yang baru saja Anda tawarkan kepada saya mungkin hanya cukup untuk artefak suci bermutu tinggi. Jika saya ingin menukar Phoenix Blood Spear saya bisa menukar 200-300 artefak suci Anda. Namun Anda hanya ingin menggunakan 5 di antaranya untuk menukar tombak darah Phoenix saya. Apa menurutmu aku idiot atau semacamnya? Saat Lin Ming berbicara, pembuluh darah biru mulai menonjol dari dahi Huang Yuegong. Huang Yuegong dengan kuat menahan amarah di dalam hatinya dan dengan dingin berkata, ketika orang terlalu serakah, terkadang mereka akan mati karenanya. Lin Ming mencibir, sungguh konyol. Anda ingin menukar beberapa ratus artefak suci bermutu tinggi saya yang bernilai Phoenix Blood Spear hanya dengan 5. Dan saya serakah jika tidak melakukannya. Apakah ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Kedua cacing di belakangmu terus mengoceh tentang bagaimana aku memiliki latar belakang seorang pengemis, dan memang, dibandingkan dengan kebanggaan surga pilihan dari alam ilahi, aku benar-benar seorang pengemis. Tapi pertanyaannya saat ini adalah, jika saya ingin menjual tombak darah Phoenix kepada Anda sebagai seorang pengemis, bisakah Anda membeli tombak pengemis ini bahkan dengan seluruh kekayaan bersih Anda? Lin Ming tanpa ampun mengejek. Kata-katanya seperti telapak tangan yang menamparkan Huang Yuegong. Di sampingnya, Jun Yunrue dengan penuh semangat bertepuk tangan saat mendengarnya. Dia ingin berteriak, kata baik. Serangan balik seperti itu benar-benar melampiaskan amarahnya. Wajah Huang Yuegong memerah hingga tampak seperti hati. Dia selalu kaya, tapi melawan Phoenix Blood Spear kelas atas ini, jika dia pergi sesuai dengan harga pasarnya, bahkan jika dia menjual semuanya dia tetap tidak akan mampu membeli kepala tombak itu. Dia sendiri hanya memiliki 5 artefak suci bermutu tinggi, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Huang Yuegong marah karena malu, dan dari belakangnya, kedua anteknya yang dimarahi seperti anjing oleh Lin Ming tiba-tiba bergegas maju. Kamu bocah, kamu mendekati kematian. Kedua antek itu seperti anjing yang ekornya diinjak. Mereka berteriak dengan liar. Mereka adalah seniman bela diri laut ilahi yang merupakan pelayan dari klan keluarga besar, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan seniman bela diri penghancur kehidupan tahap kelima dari alam bawah menghina mereka?
Kedua antek mengambil pedang tebal dari cincin spasial mereka dan memotong kepala Lin Ming. Kedua pedang ini adalah artefak suci, dan meskipun mereka adalah yang terburuk di antara artefak suci kelas terendah, artefak suci tetaplah artefak suci. Saat kedua pedang itu terpotong, niat membunuh melonjak. Lin Ming terkekeh. Tahap ke-6 penghancuran kehidupan di alam laut ilahi awal. Sungguh menggelikan. Kekuatan kedua antek ini adalah 108.000 mil dibandingkan dengan Yang Yun, apalagi seseorang seperti Lin Ming. Terutama sejak dia memperoleh Phoenix Blood Spear. Biarkan aku melihat baik-baik kekuatan tombak dewa ini. Lin Ming melangkah maju dan tombaknya ditusukkan. Dia tidak menggunakan esensi sejati dan dia juga tidak membuka 8 gerbang tersembunyi batin. Yang dia gunakan hanyalah kekuatan fisik murni yang dikombinasikan dengan tombak darah Phoenix untuk menyerang. Teriakan tajam dan bergema memenuhi udara, seolah-olah seekor burung Phoenix ilahi telah terbangun di dalam tombak darah Phoenix. Di dunia sekitarnya, semua energi asal diaduk di sekitar tombak darah Phoenix tanpa perlu Lin Ming melakukan apapun. Dengan tusukan tombaknya, lampu pedang kedua antek itu hancur berkeping-keping. Seberkas cahaya dengan ceroboh menelan tubuh mereka. Kedua antek sengsara itu berteriak ketika esensi pelindung mereka yang sebenarnya meledak. Daging dan darah keluar dari dada mereka. Pecahan iga bercampur daging cincang menghujani dunia. Keduanya berteriak seperti babi yang disembelih. Mereka terbang mundur dan jatuh ke tanah, darah menggenang di sekitar mereka. Dalam satu pertukaran, keduanya dikirim ke titik hidup dan mati dengan satu serangan dari Phoenix Blood Spear. Ini bukan kekuatan Lin Ming tapi kekuatan yang melekat dalam Phoenix Blood Spear. Lin Ming hanya melepaskan kekuatan tombak ke dunia. Dua seniman bela diri laut ilahi sebenarnya mudah dikalahkan oleh Lin Ming. Lin Junzi dan murid-murid muda lainnya sangat terkejut sehingga mulut mereka tertutup rapat. Meskipun seseorang yang bersedia menjadi pesuruh biasanya memiliki bakat dan kekuatan yang terbatas, mereka tetaplah seniman bela diri yang mengandalkan diri mereka sendiri untuk menerobos ke laut ilahi. Tapi di depan Lin Ming, mereka tidak berbeda dengan anak kecil, tidak mampu menolak sama sekali. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Kekuatan junior magang, saudara Lin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kami pikir dia hanya mampu membunuh pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang paling lemah, tapi sekarang tampaknya dia jauh lebih baik dari itu, apalagi sekarang dia telah mendapatkan artefak suci kelas atas, tombak darah Phoenix. Jun Yunrue mengembangkan pedang panjangnya dan berdiri di samping Lin Ming, dengan waspada menatap Huang Yuegong. Pada saat ini, kemarahan Huang Yuegong mencapai titik ekstrim. Dia adalah gunung berapi yang akan meledak. Lin Ming, jika kamu ingin mengalahkan seekor anjing, kamu harus melihat pemiliknya. Anda benar-benar berani menyerang antek-antek saya. Baiklah kalau begitu. Niat membunuh yang sangat tajam muncul dari Huang Yuegong, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Sebuah pedang lembut melompat ke tangan Huang Yuegong seolah-olah pedang itu mempunyai pikirannya sendiri. Ini adalah pedang favorit Huang Yuegong, sebuah artefak suci bermutu tinggi. Dengan pedang di tangan, aura Huang Yuegong berubah. Dia sekarang mirip dengan binatang buas purba yang sedang beristirahat. Dia belum menyerang, tapi begitu dia melakukannya, serangan itu akan meledak seperti sambaran petir. Ekspresi Lin Ming bermartabat, mengesampingkan perbedaan antara senjata mereka, kekuatan Huang Yuegong jauh melebihi miliknya. Kekuatan Lin Ming saat ini setara dengan Yang Yun jika ia berhasil mencapai ranah laut ilahi tengah. Bakat Yang Yun tidak terlalu luar biasa. Dalam hal fondasi, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan para jenius dari alam ilahi. Terlebih lagi, Huang Yuegong telah melewati 9 tahap penghancuran kehidupan. Sebagai salah satu individu yang lebih berbakat di Phoenix Hall, bagaimana mungkin dia tidak menjadi luar biasa? Selain Lin Ming, Jun Yunrue dan yang lainnya semua merasa seolah ini adalah pertahanan terakhir mereka. Tekanan dalam menghadapi Huang Yuegong terlalu besar. Pada saat semua belati ditarik, fluktuasi aneh muncul di langit. Wajah besar perlahan muncul, dan suara yang luas dan menarik terdengar di seluruh dunia. Paviliun Saint Artifact adalah gudang senjata hebat Phoenix Cry Palace. Menurut aturan istana, mereka yang berani bertarung di sini akan ditindas selama 1000 tahun. Wajah besar ini adalah roh artefak Saint Artifact Pavilion. Saat ia berbicara, energi kolosal dilepaskan dari langit, jatuh ke seluruh dunia dan langsung memenjarakan suatu area luar angkasa. Lin Ming, Huang Yuegong, Jun Yunrue, dan semua orang tidak bisa bergerak. Babak 968, menimbulkan kehebohan. Phoenix Cry Palace memiliki peraturan sekte yang ditegakkan dengan ketat. Meskipun Phoenix Cry Palace, dan bahkan seluruh klan Phoenix kuno, memiliki perjuangan mereka sendiri dengan intrik dan pertikaian yang terjadi di belakang layar, pembunuhan dan kehancuran murid-murid berbakat, dan bahkan pembunuhan orang lain untuk mencuri harta mereka, harus dilakukan di pribadi. Mereka tidak dapat diperlihatkan kepada publik. Jika tidak, reputasi sekte tersebut akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Di permukaan, aturan klan Phoenix kuno tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Paviliun Saint Artifact melarang pertempuran pribadi di dalam, dan para murid istana Phoenix Cry dilarang keras saling membunuh demi harta karun. Semangat artefak Saint Artifact Pavilion setara dengan Master Alam Dewa Ilahi. Meski tidak memiliki bentuk fisik, ia masih bisa memanipulasi berbagai susunan besar di Paviliun Saint Artifact. Seperti yang muncul kali ini, itu segera menekan energi dalam diri para murid yang hadir. Huang Yuegong, dua antek di belakangmu adalah orang pertama yang memulai pertarungan.
Menurut aturan istana, mereka akan dikurung selama 1000 tahun. Apakah Anda keberatan? Roh artefak berkata dengan dingin. Ketika Huang Yuegong mendengar ini, dia hampir berbalik dan pergi. Anak buahnya hanyalah seniman bela diri laut ilahi penghancur kehidupan tahap ke-6. Di antara manusia biasa di alam ilahi, mereka dapat dianggap layak. Namun, jika dibandingkan dengan standar Phoenix Cry Palace, mereka bahkan tidak cukup berbakat untuk menjadi murid. Jika ini adalah saat-saat biasa, dia tidak akan peduli dengan nasib para antek ini. Tapi sekarang Lin Ming telah melukai mereka, dan roh artefak ingin memenjarakan mereka, ini sama dengan menamparkan wajahnya. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan terhormat. Selain murid-murid terbaik di Phoenix Hall, dia selalu menginjak orang lain, bukan orang lain yang membuatnya rugi. Tapi hari ini, wajahnya sudah hancur total. Dia telah diinjak sampai dia penuh luka dan memar. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu menolak penilaianku? Roh artefak berkata dengan acuh tak acuh. Segala sesuatu yang dilakukannya sejalan dengan aturan istana. Meskipun Lin Ming telah mempermalukan keduanya, merekalah yang pertama-tama mengejek Lin Ming sebagai pengemis. Keputusan yang dijatuhkan oleh roh artefak tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun. Saya tidak punya pendapat. Huang Yuegong meringis. Dia bukan orang bodoh. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak keberadaan pada tingkat roh artefak paviliun artefak suci. Menghadapi makhluk sekuat itu, Huang Yuegong hanya bisa dengan sabar menanggung rasa malu. Pada titik ini, dia sebenarnya sudah tenang. Sebelumnya, semua kata yang diucapkannya adalah untuk mendapatkan tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia telah diperankan oleh Lin Ming. Lin Ming tidak pernah berencana menjualnya Phoenix Blood Spear, dan malah bermain bersama seolah-olah dia adalah seekor monyet. Bagaimana mungkin Huang Yuegong tidak membencinya? Saat suara Huang Yuegong turun, energi tak kasat mata melonjak dari langit, menutupi kedua antek yang tergeletak telungkup di tanah seperti anjing mati. Kedua antek itu kemudian menghilang. Seniman bela diri laut ilahi penghancuran kehidupan tahap ke-6 hanya akan memiliki kehidupan beberapa ribu tahun. Memenjarakan mereka selama 1000 tahun sama dengan menghapuskan sebagian besar hidup mereka. Huang Yuegong dengan dingin menyaksikan para pelayannya menghilang. Matanya, yang penuh dengan niat membunuh yang kental ketika dia menyadari Lin Ming sedang bermain dengannya, sekarang mengandung ketidakpedulian yang nyata. Namun sebenarnya ada kebencian mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Dia sangat menatap Lin Ming seolah-olah dia sedang mengamatinya sampai ke tulang. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Hal ini membuat Song Baifeng diam-diam berdiri di belakang Lin Ming, dipenuhi keringat dingin. Tugasnya adalah menjaga Paviliun Saint Artifact, dan dengan kata lain melayani roh artefak Paviliun Saint Artifact. Sekarang dia melihat bahwa roh artefak memiliki niat untuk mendukung Lin Ming, dia menjadi lebih takut. Saat dia mengingat adegan dia memeras Jun Yunrui dan yang lainnya, dia memiliki keinginan untuk bunuh diri saat ini juga, di aula ini. Dia berharap bisa berubah menjadi segumpal kotoran sehingga Lin Ming mengabaikannya. Untungnya, Jun Yunrui dan yang lainnya tampaknya tidak mempedulikannya, dan roh artefak juga menghilang dari langit. Lin Ming, apa yang dikatakan Huang Yuegong sebenarnya tidak salah. Karena kamu menolaknya hari ini, itu sama dengan menyinggung seluruh klan keluarga Huang. Selain itu, Xiao Jiuyang adalah bagian dari klan keluarga Xiao. Dari dua klan keluarga besar klan Phoenix kuno, Anda telah berhasil menyinggung dua klan. Jun Yunrui berkata pelan. Memikirkan hal itu, jika dia berada di posisi Lin Ming hari ini, dia belum tentu mampu menahan ancaman Huang Yuegong. Huang Yuegong merajalela dan sombong, tetapi kata-kata yang dia ucapkan karena dia ingin mendapatkan tombak darah Phoenix sangatlah masuk akal. Seseorang dengan kemauan yang lebih lemah pasti akan merasa takut. Lin Ming tersenyum, senior magang, Sister Jun terlalu mengkhawatirkanku. Adapun menyinggung klan keluarga Xiao, itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Xiao Jiuyang bersaing untuk mendapatkan posisi kepala istana dan kemungkinan besar dia juga memiliki status tinggi di klan keluarga Xiao. Tapi kekuatanku saat ini tidak bisa dianggap sesuatu yang hebat saat ini, hanya saja tidak layak bagi klan keluarga Xiao untuk menggangguku. Adapun untuk mendapatkan kekuatan sumber dari ketua istana lama, berapa banyak orang yang berhasil melakukannya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Namun seseorang yang berpotensi menjadi kepala istana hanya muncul setiap beberapa puluh ribu tahun sekali. Menurut pendapatku, klan keluarga Xiao akan jauh lebih waspada terhadap senior di alam dewa ilahi yang mendukung Peri Feng daripada junior sepertiku. Yang paling penting, klan keluarga Xiao terlalu besar dengan terlalu banyak masalah yang terjadi setiap hari. Kapan mereka berpikir untuk mengganggu keberadaan semut sepertiku? Aku yang sekarang bahkan tidak punya kualifikasi untuk menyinggung klan keluarga Xiao. Adapun menyinggung klan keluarga Huang, itu bahkan lebih tidak layak untuk disebutkan. Sejak awal, Huang Yuegong terus berbicara seolah dia sangat nakal, mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan saya kepada para tetua keluarganya atau orang baik lainnya. Namun sebenarnya jika saya benar-benar ingin bergabung dengan suatu klan keluarga, saya tidak perlu meminta rekomendasinya. Dengan bakatku, aku yakin siapapun akan dengan senang hati menerimaku. Faktanya, Huang Yuegong yang merekomendasikanku mungkin akan memberinya lebih banyak manfaat di klan keluarganya. Latar belakang Huang Yuegong benar-benar luar biasa, namun sebagian besar ucapannya adalah bualan dan gertakan yang digunakan untuk membodohi murid-murid yang berasal dari keluarga yang sama.
Status aslinya di klan keluarga Huang tidak setinggi yang dipikirkan oleh Suster Jun yang magang senior. Rasa malu yang dia terima hari ini dariku hanya masalah kami berdua, seperti dua anak kecil yang berkelahi. Bagaimana bisa seorang tetua klan keluarga Huang membunuh anak lain hanya karena anak mereka dipermalukan oleh anak orang lain? Lin Ming dengan tenang menyatakan analisisnya. Saat Jun Yunrue memikirkannya, ini juga kebenarannya. Dia belum terlalu lama memasuki Phoenix Cry Palace. Dia tidak memiliki latar belakang yang dalam, jadi dia secara alami merasakan rasa takut terhadap tiga klan keluarga besar, selalu percaya bahwa dia tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Jika seseorang dari salah satu dari tiga klan keluarga besar mendekati murid-murid biasa, tekanannya cukup untuk membuat mereka menundukkan kepala. Dalam situasi seperti ini, Jun Yunrue ditipu oleh Huang Yuegong. Ketika dia menyampaikan ancamannya, dia ketakutan. Dia mengkhawatirkan Lin Ming jadi dia tidak terlalu mempertimbangkan situasi keseluruhan. Sekarang, setelah mendengarkan alasan Lin Ming, tampaknya ketakutannya tidak berdasar. Junior magang, Saudara Lin, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan menjadi seseorang dari alam bawah. Anda baru saja tiba di Phoenix Cry Palace dan Anda tidak memiliki dasar di sini, dan dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima Anda bahkan diancam oleh Huang Yuegong. Tapi bukan saja Anda tidak takut atau panik, Anda bahkan berhasil memahami kata-katanya. Kakak magang senior ini benar-benar malu, kata Jun Yunrue dengan tulus. Bagi seniman bela diri alam rendah yang tidak memiliki latar belakang dan juga baru di alam ilahi, tetap tenang dalam menghadapi pengaruh yang begitu mengerikan adalah hal yang luar biasa. Ia juga berhasil mempertahankan posisi dan kepentingannya sendiri tanpa menyentuh keuntungannya. Wawasan dan ketenangan ini bukanlah sesuatu yang dimiliki sembarang orang. Lin Ming menggelengkan kepalanya, kakak magang senior terlalu memujiku. Di masa depan saya memang akan menghadapi banyak bahaya, jadi saya harus berhati-hati. Saat ini, peri senior Feng saja sudah cukup untuk melindungiku selama beberapa waktu. Ketika pertarungan senior peri Feng dan Sage Jiuyang mencapai fase super panas di masa depan, saya harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Junior magang, Saudara Lin, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tetap harus berterima kasih hari ini karena telah mendukung guru yang terhormat peri Feng. Jika seorang murid tanpa banyak bakat diakui oleh guru terhormat peri Feng, maka itu akan menjadi keberuntungan mereka. Namun bagi seseorang seperti Anda yang memiliki bakat, kekuatan, dan mentalitas yang lebih kuat dari orang lain, akan mudah untuk mencari perlindungan di bawah pengaruh apapun yang Anda inginkan. Meski begitu, Anda memilih untuk mengikuti yang terhormat guru peri Feng. Tentang masalah hari ini, saya akan melaporkannya kepada guru yang terhormat dari awal hingga akhir sehingga dia dapat memberikan hadiah kepada Anda. Jun Yunrue merasa sedikit menyesal terhadap Lin Ming. Jika Lin Ming memilih untuk tidak mendukung peri Feng dan malah melemparkan chipnya ke Sage Jiuyang, maka dia tidak hanya tidak berada dalam bahaya di Istana Phoenix Cry, tapi dia juga akan memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuknya daripada yang sudah dia miliki. Jika dia berhasil memasuki Phoenix Hall di masa depan dan masuk ke alam laut ilahi, dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi karena dia bergabung dengan peri Feng, ada terlalu banyak variabel yang harus diperhitungkan. Ini sebenarnya akan menjadi kerugian bagi Lin Ming. Lin Ming berkata, Senior magang, Sister Jun, kamu terlalu melebih-lebihkan. Saya seseorang yang mengetahui keanggunan dan tahu bagaimana membalasnya. Peri senior Feng mengenaliku di Timewon Phoenix City dan menasihatiku. Dia meninggalkan slip giok jiwa pada saya, dan bahkan menghabiskan sebagian dari kultivasinya untuk membantu istri saya di alam bawah. Akhirnya, dia secara pribadi membantu saya naik ke alam ilahi. Jika bukan karena peri senior Feng, saya harus membuang banyak waktu dan mencapai laut ilahi sebelum naik. Ketika Lin Ming mencapai tahap kelima penghancuran kehidupan di benua tumpahan langit, takdirnya di sana sudah mencapai puncak. Dalam hal ini, jika dia harus menunggu sampai mencapai alam laut ilahi untuk naik, dia akan membuang banyak waktu. Soal Lin Ming mendapatkan tombak darah Phoenix tidak menyebar seperti gelombang seperti yang dibayangkan Jun Yunrue. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tidak banyak orang yang mengetahui masalah ini sejak awal. Dua antek yang mengikuti Huang Yuegong dipenjara oleh roh artefak paviliun artefak suci. Sedangkan bagi Huang Yuegong sendiri, ini adalah aib terbesar dalam hidupnya dan merupakan pukulan besar bagi mentalitasnya. Dia tentu tidak akan menyebarkan berita tentang hal tercela seperti itu. Sebaliknya, ia segera kembali ke istananya dan mengurung diri, menghilang dari pandangan publik. Adapun Song Baifeng, dia takut diam. Dia sangat menyadari bahwa semangat artefak Sein Artifak Pavilion mendukung Lin Ming, jadi menyebarkan informasi apapun hanyalah sesuatu yang akan terjadi jika dia bosan hidup. Song Baifeng tentu saja mengetahui bahaya, bibir lepas menenggelamkan kapal, dan meskipun dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dengan mengungkapkan apa yang dia ketahui, hal itu tidak sebanding dengan bahaya yang mungkin dia derita di masa depan. Ketika ada yang bertanya pada Song Baifeng, dia hanya menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Bukan hanya itu, tapi dia bahkan berkorban dan membiarkan murid-murid muda lainnya yang mengikuti Jun Yunrue dengan bebas memilih artefak suci tingkat rendah. Tapi kertas tidak bisa digunakan untuk membungkus api. Para murid yang memasuki paviliun Sein Artifak segera menemukan bahwa salah satu dari 9 artefak suci kelas atas, tombak darah Phoenix, telah menghilang, dan sebagai gantinya sekarang ada sebuah tombak. Meskipun tombak itu juga merupakan artefak suci kelas atas,
kualitasnya jauh lebih rendah daripada tombak darah Phoenix. Dengan kata lain, itu berarti seseorang telah mengambil tombak darah Phoenix. Tombak itu telah digantung di dalam Pavilion Saint Artifact selama lebih dari 30 tahun, dan secara samar-samar diakui sebagai artefak suci tertinggi di Pavilion Saint Artifact, bahkan melebihi Sun Pierce Sword dan Sun Shooting Bow. Tapi tombak itu sekarang telah diambil oleh seseorang. Berita itu dengan cepat menyebar. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang memperoleh tombak darah Phoenix. Tokoh-tokoh alam dewa ilahi serta berbagai master aula dan tetua tidak peduli dengan masalah sepele seperti itu. Namun bagi para murid muda di Vermilion Bird Hall dan Phoenix Hall, ini adalah situasi yang eksplosif. Babak 969, Pemanggilan Peri Feng. Tombak darah Phoenix adalah artefak suci puncak yang dipadamkan dalam darah Phoenix kuno. Itu adalah harta paling menakjubkan di Pavilion Saint Artifact, namun seseorang berhasil mengambilnya. Sudah ada di Pavilion Saint Artifact selama 36 tahun. Di Phoenix Hall, masalah pengambilan tombak darah Phoenix langsung menjadi topik terpanas. 36 tahun bukanlah apa-apa bagi tokoh dikdaya alam dewa ilahi, namun bagi para murid muda dari Vermilion Bird Hall dan Phoenix Hall, itu adalah bagian yang baik dalam hidup mereka. Bahkan ada beberapa murid yang belum genap berusia 30 tahun. Selain itu, para murid Vermilion Bird dan Phoenix Hall terus bersaing satu sama lain. Jika artefak suci kelas atas jatuh ke tangan sesama pesaing, itu adalah sesuatu yang harus mereka waspadai. Sayang sekali, kami para murid Phoenix Hall dapat mengambil paling banyak 2 artefak suci dari Saint Artifact Pavilion. Saya hanya mengambil 1 artefak suci karena saya ingin menyimpan pilihan terakhir saya untuk tombak darah Phoenix. Kupikir tombak itu pasti milikku, tapi sekarang aku melewatkan kesempatanku. Kata seorang murid yang memegang tombak dengan menyesal. Jika dia bisa mendapatkan tombak darah Phoenix, kekuatannya tidak hanya akan meningkat, namun dengan menyerap energi milik artefak suci kelas atas selama latihan serta mengamati formasi susunan di dalamnya, budidayanya akan meningkat. Itu bahkan bisa membantunya menerobos kemacetan. Ya benar, berapa kali Anda mencoba mengambil Phoenix Blood Spear? Anda telah menggunakan tidak kurang dari 10.000 tanda segel Phoenix Cry, namun Anda tidak pernah berhasil mendapatkannya. Orang yang mengambil Phoenix Blood Spear memiliki bakat dan potensi yang tidak dapat kita tandingi. Saya benar-benar bertanya-tanya siapa yang mengambilnya. Mereka mungkin salah satu murid peringkat teratas di Phoenix Hall. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk mengambil tombak darah Phoenix. Itu mungkin benar, yah, kita tidak bisa membandingkannya. Bahkan di Phoenix Hall, murid penghancuran kehidupan tahap ke-9 hanya menyumbang persentase yang sangat kecil. Murid lainnya memiliki status lebih rendah. Beberapa murid mencoba menyelidiki dan akhirnya mulai menanyai Song Baifeng. Tapi Song Baifeng adalah karakter yang sangat apik. Dia terus beralasan hanya menjaga Pavilion Saint Artifact dan tidak melihat apapun. Hari-hari ini, dia melihat begitu banyak orang masuk dan keluar, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa yang mengambilnya? Ketika seseorang mencoba mengambil harta karun dari Saint Artifact Pavilion, mereka tidak membutuhkan Song Baifeng untuk menemani mereka. Pengurangan poin kontribusi dan masalah mendapatkan artefak suci semuanya ditangani oleh roh artefak. Alasan Song Baifeng bergabung sebelumnya adalah karena dia bosan dan tidak melakukan apa-apa, jadi dia membantu membimbing Huang Yuegong, sebuah pilihan yang kini dia sesali hingga ususnya membiru. Semua artefak suci kelas atas dicatat oleh roh artefak Pavilion artefak suci sehingga ketika ada yang diambil, akan diganti dengan yang baru. Jika seseorang ingin menyelidiki siapa yang telah mengambil artefak suci kelas atas itu, satu-satunya jalan bagi mereka adalah bertanya pada roh artefak tersebut. Namun, para junior tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi semangat artefak. Pada saat ini, jauh di dalam Phoenix Cry Palace, di dalam distorsi ruang, seorang pria parubaya berdiri dengan punggung menghadap pintu, menghadap tungku dewa berwarna merah kemasan. Tungku ilahi ini seukuran istana dan terbakar dengan nyala api putih. Temperaturnya sangat tinggi sehingga seolah-olah dapat membakar ruang angkasa itu sendiri. Pria parubaya itu mengenakan jubah kuning cerah dengan lengan longgar dan terbuka. Ada sulaman gambar 8 trigram di punggungnya. Dia menciptakan segel demi segel di tangannya, dan segel ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat perlahan-lahan terbang menuju tungku ilahi. Pria parubaya ini adalah Sage Jiuyang, dan tungku ilahi di depannya adalah artefak rohnya, tungku ilahi dunia luas. Dia menggunakan tungku ilahi ini untuk meramu pil. Pada saat ini, nyala api menyala di sampingnya. Ini adalah cahaya dari jimat pemancar suara. Saat Sage Jiuyang mendengar pesan itu, alisnya terangkat. Salah satu orang peri Feng mengambil tombak darah Phoenix dan dia juga seorang seniman bela diri dari alam bawah. Sage Jiuyang berpikir sejenak. Meskipun para murid tingkat rendah itu tidak akan tahu siapa yang mengambil tombak darah Phoenix, mudah bagi tokoh tingkat tinggi dari istana Phoenix Cry untuk mencarinya. Jika mereka bisa mengambil tombak darah Phoenix, di masa depan mereka pasti akan menjadi murid peringkat 10 besar di Phoenix Hall. Mungkin mereka bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi wakil kepala istana. Junior magang Sister Yan, Anda akhirnya mulai menunjukkan kekuatan Anda. Kamu ingin membangun pengaruhmu sendiri dan membangun kekuatanmu untuk menjadi lebih kuat, tapi hanya dengan cara inilah menarik untuk mengalahkanmu. Haha. Sage Jiuyang tersenyum dan menghancurkan suara api jimat yang memancarkan suara. Dia terus meramu pil. Dia tidak tahu bahwa selain Lin Ming mengambil tombak darah Phoenix, Lin Ming juga memperoleh kekuatan sumber dari Master Istana Lama.
Masalah ini sengaja disembunyikan oleh roh artefak paviliun artefak suci. Mengambil tombak darah Phoenix saja bukanlah tindakan yang patut mendapat perhatian Sage Jiuyang. Paviliun Saint Artifact memiliki 9 artefak suci kelas atas dan satu artefak akan diambil setiap beberapa tahun. Dalam periode 10.000 tahun, jumlah murid berbakat yang terkumpul sangat banyak. Dari orang-orang ini, banyak yang berhasil memihak Sage Jiuyang. Dia hanya tidak peduli pada satu pun Lin Ming. Di antara generasi muda, satu-satunya yang patut dia perhatikan adalah mereka yang sudah terkenal. Misalnya, murid utama Phoenix Hall saat ini, White Daohong. Oh, peri senior Feng memanggilku. Lin Ming sedang berkultivasi di dalam kediamannya ketika dia tiba-tiba menerima jimat transmisi suara Jun Yunrue. Jun Yunrue sudah menginformasikan masalah Lin Ming yang membawa tombak darah Phoenix ke peri Feng, tanpa ada rincian yang dihilangkan. Ini bahkan termasuk kata-kata yang diucapkan Huang Yuegong kepada Lin Ming. Setelah peri Feng mengetahui seluruh situasinya, dia segera mengeluarkan panggilan untuk Lin Ming. Aku ingin tahu apa yang dicari oleh peri senior Feng. Lin Ming dengan cepat tiba di kediaman Yan Fengxian, Istana Fengxian. Istana Fengxian ini meliputi area seluas 10 mil, sebuah istana batu giok berkilau yang membentang hingga ke cakrawala yang jauh. Peri Feng tinggal di aula besar yang elegan yang terletak di bagian terdalam istana. Saat Lin Ming terbang, dia melihat Peri Feng duduk tinggi di atas kursi Phoenix berukir indah. Dia satu-satunya orang di seluruh aula besar. Energi asal api sangat kaya di aula ini, dan suhunya juga tinggi. Jika manusia berdiri di sini, dia akan mati hangus. Sejumlah besar energi api berkumpul di sekitar Peri Feng. Energi api ini tampaknya memiliki pikirannya sendiri ketika membentuk burung api samar di udara yang terbang mengelilinginya. Peri Feng tidak sengaja membentuk burung api ini, itu adalah simbol yang terwujud, bukti bahwa pemahamannya tentang hukum kebakaran mencapai puncaknya. Ini membuat Lin Ming kaget. Setiap kali dia melihat Peri Feng, dia bisa merasakan sisi yang semakin menakutkan dan tangguh darinya. Wanita ini sungguh tak terduga. Peri Feng berasal dari latar belakang manusia biasa dan tidak memiliki dasar, tetapi di sini, di Istana Phoenix Cry, dia benar-benar berani bertarung dengan Sage Jiuyang dari klan Xiao untuk memperebutkan tahta kepala istana. Ini berarti dia pasti memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Dia belum membangun kekuatan dan pengaruhnya yang besar. Ini berarti bahwa apa yang dia andalkan hanyalah kekuatannya yang luar biasa aneh dan luar biasa. Junior menyapa senior Peri Feng. Lin Ming, kamu melakukannya dengan baik. Sangat baik. Kata-kata pertama Peri Feng adalah pujian, dia tidak menahan apresiasinya terhadap Lin Ming. Saya sudah mengira Anda bisa mendapatkan tombak darah Phoenix, tapi saya tidak berpikir Anda juga bisa mendapatkan kekuatan sumber yang tersisa dari Master Istana Lama. Jika Anda memahami kekuatan sumber ini dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Ya, Junior mengerti. Kali ini saya memanggil Anda ke sini karena saya ingin memberitahu Anda untuk berkultivasi dengan baik. Setengah tahun lagi, uji coba peleburan Phoenix kuno akan dimulai lagi. Ini adalah acara akbar bagi semua murid muda. 3 teratas dari uji coba peleburan Phoenix kuno akan menerima banyak hadiah. Percobaan peleburan Phoenix kuno. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menghadapi uji coba peleburan Phoenix kuno setelah waktu yang singkat di alam ilahi. Dia sudah berpartisipasi dalam uji coba peleburan tingkat umum di Divine Phoenix Mystic Realm di Divine Phoenix Island. Setelah itu, dia memasuki Timewon Phoenix City untuk berpartisipasi dalam uji coba peleburan tingkat raja. Dan sekarang, uji coba peleburan ketiga di alam ilahi adalah uji coba peleburan yang paling penting dan penting dari semuanya. Lin Ming, bakatmu cukup tinggi untuk memasuki Phoenix Hall. Meskipun Anda belum mencapai tahap ke-9 penghancuran kehidupan atau melangkah ke alam transformasi ilahi, ada pengecualian yang dibuat untuk membantu Anda memasuki Aula Phoenix karena Anda berhasil mendapatkan tombak darah Phoenix. Master Aula Phoenix Hall adalah salah satu dari orang-orang Xiao Jiuyang, tetapi jika saya ingin mengatur agar Anda pergi, tidak ada yang bisa dia katakan atau lakukan. Saya akan menerima Phoenix Hall token untuk Anda. Aula Phoenix. Saya baru saja memasuki Phoenix Cry Palace dan saya sudah bisa memasuki Phoenix Hall. Lin Ming bingung. Dia pikir dia harus lulus beberapa tes untuk memasuki Phoenix Hall. Dia tidak mengira dia akan langsung diatur ke dalamnya. Dia melompati Vermilion Bird Hall untuk langsung memasuki Phoenix Hall. Peri Feng adalah wakil ketua istana Phoenix Cry Palace dan dia memiliki sisi tangguhnya sendiri. Orang-orang Xiao Jiuyang bisa menindas orang-orang Peri Feng, tapi tidak satupun dari mereka yang berani menindas Peri Feng sendiri. Kalau tidak, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Ini adalah hak untuk berbicara yang dihasilkan oleh kekuatan absolut. Peri Feng berkata, sumber daya Phoenix Hall 100 kali lebih unggul daripada sumber daya Golden Crow Hall. Anda harus berkultivasi dengan baik di Phoenix Hall. Saat kamu akan menerobos tahap ke-6 penghancuran kehidupan, datanglah kepadaku dan aku akan menggunakan api suci nirvaniku untuk menghancurkan tubuhmu, menghilangkan kotoran, dan mereformasi tubuh rohmu. Saat Anda melewati penghancuran kehidupan, Anda melewati 5 tahap pertama dengan menggunakan kekuatan guntur untuk membusuk tubuh Anda. Itu memberi Anda manfaat yang luar biasa. Tapi tubuh roh petirmu telah mencapai batasnya. Jika Anda mencoba menggunakan kekuatan guntur untuk melemahkan tubuh Anda lagi, Anda tidak akan bisa maju lebih jauh. Mulai saat ini,
Untuk 4 tahap selanjutnya dari penghancuran kehidupan Anda, saya akan membantu Anda dengan api suci nirvanik saya. Ini akan memberimu tubuh petir dan memungkinkanmu mencapai batas yang tak terbayangkan. Lin Ming tertegun oleh kata-kata Peri Feng, lalu sangat gembira. Memasuki Aula Phoenix tidaklah berarti apa-apa, namun jika Peri Feng dapat membantunya menguraikan tubuhnya dengan api suci nirvaniknya dan melewati tahap ke-6 penghancuran kehidupan, maka tahap ke-7 dan ke-8 kemudian, manfaatnya tidak akan terhitung. Api suci nirwana dibentuk dengan mengambil api dari burung Phoenix ketika menjalani nirwana, lalu menggabungkannya ke dalam elemen api miliknya sendiri. Itu adalah api ilahi dengan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada sumber guntur singa ungu. Ini adalah keuntungan memiliki suaka dari seorang Master Top. Seorang seniman bela diri yang memiliki kultivasi ganda dalam tubuh dan energi akan memiliki tubuh fana yang sangat tangguh, tidak mudah untuk memisahkannya. Sebelumnya, ketika Lin Ming mencoba melewati penghancuran kehidupan, dia harus mengeluarkan banyak usaha dan kekuatan untuk melakukannya. Tapi sekarang dengan bantuan Peri Feng, segalanya menjadi lebih sederhana, dan efeknya juga akan jauh lebih unggul daripada jika dia melakukannya sendiri. Terima kasih, Peri Senior Feng. Ini hanya upaya kecil dari pihak saya. Jika Anda mengikuti saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Sekarang, ayo pergi. Kita akan menuju ke Phoenix Hall. Anda tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa Anda telah memperoleh tombak darah Phoenix. Masalah seperti ini tidak bisa disembunyikan, itu akan ketahuan cepat atau lambat. Jika ini menimbulkan rasa iri pada seorang jenius, mereka sama sekali bukan jenius. Peri Feng melambaikan lengan bajunya dan lampu merah melilit Lin Ming. Sesaat kemudian mereka tiba di Phoenix Hall. Peri Feng adalah orang yang tegas dan tegas, berani dalam kata-kata dan tindakan. Begitu dia mengatakan akan melakukan sesuatu, dia akan segera melakukannya tanpa penundaan. Babak 970, Puncak Badai. Peri Feng, kamu ingin mengatur bayi penghancur kehidupan tahap kelima ini ke Phoenix Hall. Saat Lin Ming dan Peri Feng menerima token status Phoenix Hall, orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengerutkan kening. Dia curiga melirik Lin Ming. Orang tua itu adalah wakil kepala aula pertama di Aula Phoenix, yang bermarga Sun, dengan budidaya alam dewa ilahi. Fondasinya cukup kokoh tetapi budidayanya terlalu rendah. Kecuali seniman bela diri penghancur kehidupan berada pada tahap ke-9, mereka tidak dapat memasuki Phoenix Hall. Apakah itu benar? Saya tahu bahwa meskipun Phoenix Hall memiliki aturan yang menetapkan murid harus berada pada tahap ke-9 dari dunia penghancuran kehidupan atau transformasi ilahi untuk bergabung, ada beberapa seniman bela diri dari keluarga besar yang dapat bergabung selama penghancuran kehidupan atau bahkan dunia inti berputar. Mereka yang memiliki latar belakang mendalam dan potensi yang terbukti dapat dijadikan pengecualian untuk masuk sebelum waktunya. Kata-kata Peri Feng mengungkap tipuan Pak Tua Sun. Tapi Pak Tua Sun tidak merasa malu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Ya, Anda mengatakan bahwa seseorang harus berasal dari keluarga yang hebat dan memiliki potensi yang besar, tetapi apakah anak laki-laki ini memiliki latar belakang yang luar biasa?" Pak Tua Sun menilai Lin Ming. Lin Ming baru saja memasuki alam ilahi dan esensi sejatinya masih mempertahankan karakteristik unik dari seniman bela diri alam rendah. Dapat dilihat bahwa dia tidak memiliki asal-usul yang luar biasa. Peri Feng dengan tenang berkata, Lin Ming memasuki pavilion Saint Artifact dan memperoleh persetujuan dari roh artefak. Dia bahkan menerima Phoenix Blood Spear. Apakah kualifikasi itu cukup untuk masuk? Mata lelaki tua itu bersinar ketika dia mendengar kata-kata Peri Feng. Tombak darah Phoenix. Jadi itulah yang terjadi. Orang yang memperoleh artefak suci nomor 1 di pavilion artefak suci adalah anak muda ini. Orang tua itu memandang Lin Ming sekali lagi, sedikit kejutan di matanya. Dia berpikir sejenak, seorang seniman bela diri dari alam bawah sebenarnya bisa mendapatkan tombak darah Phoenix. Itu sungguh ajaib. Peri Feng, penglihatanmu bagus. Anda sebenarnya berhasil mengambil harta karun dari tempat pembuangan sampah. Saat dia menatap Lin Ming, mata orang tua itu mengandung makna yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Lin Ming tetap diam. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa lelaki tua ini memiliki budidaya alam dewa ilahi, dan mungkin dia bahkan melampaui alam dewa ilahi awal. Tapi mengenai batas mana dia sebenarnya berada, dia tidak bisa mengatakannya. Keberadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Monster tua dengan tingkat pengolahan yang tinggi tentu saja tidak akan mengincarnya karena artefak suci kelas atas. Namun Peri Feng telah memberitahunya bahwa lelaki tua ini adalah salah satu dari orang-orang Sage Jiuyang. Dia tentu saja harus lebih waspada terhadapnya. Jika Anda mendapatkan persetujuan dari roh artefak Saint Artifact Pavilion, Anda memang bisa memasuki Phoenix Hall. Tapi, izinkan saya menyingkirkan pembicaraan buruk itu terlebih dahulu. Jika pencapaianmu di masa depan kurang, maka aku tidak punya pilihan selain mengusirmu. Itu mungkin serangan psikologis yang sangat besar terhadap Anda, jadi Anda harus mempertimbangkan ini dengan jelas sebelum bergabung. Pak Tua Sun perlahan sedih. Jika saya lebih rendah dari orang lain, maka senior tidak perlu mengusir saya, aku akan pergi sendiri. Bagus. Lalu ini token statusmu. Pak Tua Sun dengan santai melemparkan token ke tangan Lin Ming. Ini adalah tanda merah keemasan dengan gambar burung phoenix yang diukir di bagian depan dan dengan tulisan, perintah Lin Ming. Itu sama dengan token Golden Crow Hall kecuali beberapa perbedaan kecil. Mulai saat ini, Anda adalah murid Phoenix Hall saya dan harus mengikuti peraturan saya dan menerima yurisdiksi saya.
Pertarungan pribadi dilarang antara murid Phoenix Hall. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui cara yang lebih damai, Anda bisa melawan. Namun, Anda harus melakukannya di bawah pengawasan pelindung aula dan pertarungan Anda akan dilakukan di altar nirwana. Yang kalah harus membayar harga yang disepakati. Adapun siapapun yang berani melanggar hukum ini, mereka akan dipenjara selama 1000 tahun. Apa yang dikatakan Pak Tua Sun bukan hanya peraturan Phoenix Hall, tapi peraturan seluruh Phoenix Cry Palace. Tapi Phoenix Cry Palace memiliki hierarki yang ketat. Jika murid Firibird Hall atau di bawahnya menyinggung atasan mereka atau memfitnah murid Phoenix Hall, mereka bisa langsung dieksekusi oleh murid tersebut dan itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Peri Feng berkata, Lin Ming, kamu akan berkultivasi di sini mulai sekarang. Saya akan meninggalkan Anda sebuah batu giok yang saya habiskan selama 300 tahun untuk berkultivasi. Ada gumpalan inkarnasiku di dalamnya. Selama masa bahaya, selama kamu menghancurkan batu giok ini, inkarnasiku akan muncul dan diriku yang sebenarnya juga akan tiba dalam waktu 3 tarikan napas. Tentu saja, selama Anda tidak meninggalkan dunia Phoenix Cry Palace. Petik 2. Begitu seorang seniman bela diri mencapai batas tertentu, mereka dapat membentuk inkarnasinya sendiri. Kekuatan inkarnasi ini akan bergantung pada seberapa banyak kultivasi seseorang yang dicurahkan ke dalamnya. Namun, budidaya yang digunakan untuk membentuk inkarnasi tidak hilang, itu bisa diambil kembali kapan saja. Hanya jika inkarnasi dibunuh, budidaya akan hilang. Haha, inkarnasi yang terbentuk dari 300 tahun budidaya, Peri Feng, kamu benar-benar telah melindungi nilai taruhanmu pada Lin Ming ini. Saya khawatir Anda hanya dapat menyempurnakan 2-3 inkarnasi seperti ini atau ini akan mulai memengaruhi pelatihan Anda. Pak Tua Sun terkekeh. Dia tahu bahwa Peri Feng memberi Lin Ming slip giok inkarnasi di depannya adalah untuk bertindak sebagai pencegahan. Dia ingin semua orang yang memiliki niat gelap terhadapnya menyerah. Lin Ming, ikut aku. Hari ini kebetulan adalah hari di mana saya memberi ceramah, jadi datanglah dan dengarkan. Saat Pak Tua Sun berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan lampu merah melilit Lin Ming. Bersama-sama, mereka langsung menuju wilayah Phoenix Hall. Wilayah ini lebarnya 100.000 mil dan merupakan salah satu kompleks terbesar di Phoenix Cry Palace. Di sini, setiap murid memiliki rumah besarnya sendiri, dan ukuran serta tingkat kemewahan istana ini jauh melampaui istana kerajaan manapun di dunia manusia. Ada paviliun yang dibangun di atas danau, kuil dan istana batu giok yang megah, taman yang luas, pemandian mata air, dan bahkan tempat berburu. Ada makanan sehari-hari yang disiapkan secara khusus, dan setiap istana dikelola oleh pelayan dan pelayan fana. Ratusan orang ini menangani semua aspek kehidupan yang sepele dan melakukannya dengan cermat. Beberapa murid bahkan memiliki 3 istana dan 6 halaman di tempat tinggal mereka dengan harem yang berisi 3.000 wanita cantik. Ini benar-benar kehidupan seorang kaisar. Faktanya, di dalam Phoenix Cry Palace, ada sejumlah besar orang yang bukan anggota klan Phoenix kuno. Orang-orang ini hanyalah orang-orang biasa dari alam ilahi. Mereka direkrut di sini untuk mengerjakan berbagai tugas yang perlu dilakukan. Sebagian besar pelayan dan pelayan Phoenix Hall adalah tipe orang seperti ini. Di Phoenix Hall, selain banyak rumah murid, ada juga sejumlah besar ladang percobaan peleburan, tempat pelatihan, serta hutan yang dipenuhi dengan binatang buas. Tempat-tempat ini menempati sebagian besar wilayah. Ketika Lin Ming memasuki area inti Phoenix Hall, para murid berkumpul di ruang kuliah untuk mendengarkan ceramah. Phoenix Hall akan memiliki pusat kekuatan alam dewa ilahi yang akan memberikan ceramah tentang berbagai topik setiap hari, selama beberapa jam setiap kalinya. Ini termasuk metode budidaya klan Phoenix kuno, keterampilan bela diri, hukum kebakaran, dan banyak mata pelajaran lainnya. Bahkan ada perkuliahan tentang konsep waktu dan konsep ruang. Dosen hari ini adalah Pak Tua Sun. Kuliah dimulai pada siang hari. Pak Tua Sun berubah menjadi seberkas cahaya dan membawa Lin Ming ke ruang kuliah. Hall Master Sun membawa serta seseorang. Apakah itu murid baru? Phoenix Hall hanya memiliki beberapa ratus murid. Seniman bela diri transformasi ilahi menyumbang 90% dari mereka. Orang-orang ini saling mengenal satu sama lain, sehingga mereka dapat langsung mengenali wajah baru. Dia baru berada di tahap kelima penghancuran kehidupan. Apakah dia seorang junior dari keluarga bangsawan yang hebat? Bagaimana mungkin? Dia jelas seseorang dari alam bawah, dan sepertinya dia sudah lama berada di alam ilahi. Saya bertanya-tanya mengapa dia menemani Hall Master Sun. Mungkinkah dia datang untuk mendengarkan ceramah? Tapi hanya murid Phoenix Hall yang diizinkan mengikuti kuliah. Saat semua orang berdiskusi, Pak Tua Sun tiba-tiba menekan tangannya dan semua murid segera terdiam. Semuanya, ini adalah murid baru di Phoenix Hallku. Namanya Lin Ming. Di masa depan, dia akan tinggal di Yang Phoenix Hall. Phoenix Hall sebenarnya terdiri dari 2 aula berbeda. Salah satunya adalah aula Yang Phoenix dan satu lagi adalah aula Yin Phoenix. Yang Phoenix dan Yin Phoenix menunjuk burung Phoenix jantan dan betina. Jantan di mana Yang Phoenix dan betina di mana Yin Phoenix. Murid laki-laki tinggal di aula Yang Phoenix dan murid perempuan tinggal di aula Yin Phoenix. Jadi dia benar-benar murid baru di Phoenix Hall kita. Dia baru berada di tahap kelima penghancuran kehidupan dan dia juga seorang seniman bela diri dari alam bawah. Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk masuk? Mungkinkah bakatnya sehebat itu? Pernyataan Pak Tua Sun mengejutkan semua murid yang hadir. Banyak dari mereka menatap Lin Ming dengan mata curiga. Di antara mereka,
Ada orang-orang yang harus rajin mengolah dan mencapai transformasi ilahi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk memasuki Phoenix Hall, namun Lin Ming hanya berada pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Jika sumber daya yang tersedia untuk Lin Ming sekarang jauh lebih baik daripada apa yang mereka miliki saat itu, mereka pasti akan merasa sakit hati. Haha, tidak ada di antara kalian yang perlu mencurigai bakat Lin Ming. Dengan diambilnya tombak darah Phoenix, hal itu menimbulkan kegemparan. Anda semua harus tahu bahwa itu diambil oleh Lin Ming, dan dia juga berhasil mendapatkan persetujuan dari roh artefak Sein Artifact Pavilion. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk memasuki Phoenix Hall saya, kata Pak Tua Sun dengan santai. Apa, orang yang mengambil tombak darah Phoenix adalah dia? Seorang seniman bela diri tingkat rendah berhasil mengambil tombak darah Phoenix. Tiba-tiba, cara semua orang memandang Lin Ming berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda biasa namun tampan ini sebenarnya akan menjadi pemilik baru tombak darah Phoenix. Saya benar-benar tidak dapat memahami penilaian roh artefak Sein Artifact Pavilion. Aula Phoenixku memiliki begitu banyak saudara magang senior yang berbakat yang telah mencoba mengambil tombak darah Phoenix dan semuanya gagal. Tapi sekarang seniman bela diri tingkat rendah benar-benar berhasil melakukannya. Saya tidak percaya bahwa bakat atau potensinya lebih besar dari kita. Seorang murid berkata, penolakan terdengar jelas di suaranya. Metode yang digunakan Pavilion Sein Artifact untuk menentukan bakat dan potensi seorang seniman bela diri tidak melalui standar yang tetap. Semuanya sepenuhnya bergantung pada tekad roh artefak itu sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa murid merasa seolah-olah ketidakadilan besar menimpa mereka. Mereka curiga roh artefak Pavilion Artefak Suci telah membuat penilaian yang tidak adil. Saya juga menggunakan tombak. Saya tidak pernah membayangkan bahwa senjata ilahi tertinggi dari Pavilion Artefak Suci, tombak darah Phoenix, akan benar-benar jatuh ke tangan seni bela diri alam rendah. Kerja kerasku selama 6 tahun semuanya sia-sia. Seorang murid menghela nafas, merasa sedikit menyesal. Situasi ini seolah-olah kecantikan yang tak tertandingi telah muncul di sebuah sekte, dan bakatnya terletak di puncak dunia, seorang saudari magang junior yang setiap aspeknya sempurna. Jika seseorang dapat berkultivasi ganda dengannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya sendiri, bahkan mungkin membantu seseorang untuk menerobos kemacetan. Murid laki-laki yang tak terhitung jumlahnya akan mengejarnya tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong, kalah. Tapi kemudian, orang biasa yang baru saja memasuki sekte akan berhasil mendapatkan adik magang junior yang sempurna dengan kecantikan yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin orang lain tidak merasa iri? Pak Tua Sun berdiri di atas panggung, mengatupkan kedua tangannya dan membiarkan murid-murid di bawah berbicara sesuai keinginan mereka. Dia tersenyum tipis, tidak ikut campur. Saat Lin Ming melihat ini, dia hanya bisa tersenyum sedih. Ini adalah kebencian yang tidak dapat dijelaskan dan membingungkan. Pak Tua Sun ini 90% sengaja melakukan ini. Hanya dengan beberapa kata, Lin Ming didorong ke puncak badai. Setelah setengah dupa, suara itu perlahan mereda. Pak Tua Sun lalu berkata, baiklah, Lin Ming, kamu mencari tempat untuk duduk. Sekarang saya akan memulai kuliah saya. Selama kuliah saya, semua orang dilarang berbicara. Pak Tua Sun melambaikan lengan bajunya dan mengirim Lin Ming ke kerumunan. Segera, mata beberapa murid di sekitarnya terfokus padanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.